Para pencuri ini mengira mereka hanya mencuri jamur dari gunung biasa, namun mereka tidak sadar bahwa hutan ini telah menjadi milik seorang druid yang bereinkarnasi. Awalnya, segalanya tampak mudah bagi mereka. Mereka menyelinap ke lereng belakang gunung, mencabut jamur-jamur berharga, dan beraksi seolah-olah sudah sering melakukannya. Salah satu dari mereka bahkan menegur rekannya karena memanen jamur terlalu kasar karena kerusakan akan menurunkan harganya. Bagi mereka, gunung ini hanyalah peti harta karun gratis berisi tanaman herbal, akar-akaran, dan jamur langka. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Hutan mendadak sunyi. Hewan-hewan liar mulai berkumpul di sekitar mereka, menatap tajam seolah sedang menunggu perintah. Para pencuri itu membeku, tapi keserakahan mereka lebih kuat daripada rasa takut mereka. Bukannya melarikan diri, mereka malah terus mencoba mencuri lebih banyak lagi. Itulah kesalahan terbesar mereka. Karena di balik layar, Sahan mengawasi segalanya melalui Orin, pohon pinus raksasa yang telah ia jadikan jantung wilayahnya. Menggunakan pohon itu sebagai mata dan telinganya, ia terhubung dengan setiap makhluk hidup di hutan tersebut. Hewan-hewan, kabut, tanaman merambat, dan bahkan gunung. Itu sendiri mulai bergerak di bawah komandonya. Para pencuri ini telah mencuri dari orang yang salah. Saat Sahan memutuskan untuk menghukum mereka, gunung yang damai itu berubah menjadi mimpi buruk. Kabut menelan hutan. Hewan-hewan menyerbu dari segala arah. Para pencuri berteriak, memohon, dan lari demi nyawa mereka. Namun tidak ada tempat untuk melarikan diri. Untuk mengakhiri pelajaran itu, Si Hien memanggil tanaman merambat dari tanah dan menjerat mereka sepenuhnya. Saat kepala desa dan polisi tiba, para pencuri itu sudah babak belur oleh rasa takut. Mereka mencoba mengklaim bahwa iblis dan pepohonan menyerang mereka, tetapi tidak ada yang percaya cerita konyol mereka. Lagi pula, mereka tidak sedang berhadapan dengan iblis. Mereka berhadapan dengan seorang druid yang bisa membuat seluruh hutan bertarung untuknya. Jadi, bagaimana dia bisa berakhir di tubuh ini sejak awal? Pada zaman kuno, ada suku yang dikenal sebagai druid dan mereka melindungi keharmonisan serta ketertiban. Mereka dihormati di kalangan manusia karena kemurnian jiwa mereka. Di antara mereka adalah karakter utama kita, Theophilo, yang telah menjalani hidup panjang dengan jiwa yang murni dan akhirnya memasuki siklus kelahiran kembali. Dia mulai mengembara di kosmos, mencari wadah yang cocok, dan setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan sebuah wadah yang layak untuknya. Wadah itu rapuh seperti bola kaca raksasa yang penuh dengan rasa sakit namun tetap sempurna. Lelah menunggu, Theophilo akhirnya menghuni wadah pilihannya, yaitu seorang pria yang sedang sekarat kungsi. Saat dia membuka matanya, dia melihat seorang pemuda menangis di sampingnya, memanggilnya kakak, dan aroma menyengat yang keluar dari ruangan itu menusuk hidungnya dengan sangat tajam. Ternyata itu adalah rumah sakit dan dia terbangun di dalam tubuh seorang pemuda yang sangat gemuk. Dia segera menyadari bahwa ada banyak hal yang salah dengan tubuh ini. Pemuda yang berdiri di sampingnya terus berbicara kepadanya, dan meskipun dia belum pernah mendengar bahasa itu sebelumnya, entah bagaimana bahasa itu terdaftar di otaknya dan dia memahaminya secara alami. Di saat yang sama, dia terkejut karena ingatan dari wadah yang dipilihnya masih tersisa saat reinkarnasi. Namun segalanya menjadi lebih intens ketika dia bertatapan dengan adik Si Hien, Xiu. Saat hal ini terjadi, ingatan Si Hien membanjiri kepalanya, membuatnya memegangi kepalanya karena kesakitan sambil berteriak keras. Segalanya, mulai dari siapa dirinya hingga rasa sakit yang dideritanya, membanjiri otaknya sekaligus. Dia bahkan melihat cara dia menemui ajalnya dan seluruh perjalanan hidupnya. Setelah dia selesai mewarisi ingatan tersebut, dia pingsan dan baru terbangun setelah beberapa lama. Meskipun aneh bahwa ingatan Sihon datang membanjir, pria kita merasa senang karena dia tidak perlu berjuang keras untuk beradaptasi dengan dunia modern. Meskipun dia telah menerima takdirnya sebagai Sihon, tubuh yang diwarisinya benar-benar di luar dugaan. Itu adalah tubuh yang kelebihan berat badan 170 kg dan pinggang 50 inci yang besar. Rupanya, alasan Sihon meninggal pada usia 28 tahun adalah infark miokard dan komplikasi dari hiperlipidemia. Sekarang setelah Theophilo mengambil tubuhnya sebagai wadah, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat tubuh itu bugar. Dan dengan ini dia mulai jogging selagi masih di dalam rumah sakit. Theophilo tahu bahwa begitu tubuhnya menjadi bugar, itu akan menjadi wadah yang sempurna. Dan dia juga tidak khawatir mengambil rute yang sulit karena di kehidupan masa lalunya, dia bisa menahan lapar selama seminggu tanpa mati. Jadi dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Namun, ada satu masalah dan itu adalah fakta bahwa kekuatan alam yang mampu dia kumpulkan sangat rendah dibandingkan dengan yang biasa dia gunakan. Faktanya, itu sangat rendah sehingga semua yang dia kumpulkan sepanjang hari hanya bisa mekar menjadi satu bunga saja. Pada dasarnya, kekuatan alam adalah sumber kekuatan misterius yang digunakan oleh para druid. Dan itu juga merupakan kekuatan pendorong yang menjaga Si Hien tetap hidup. Meskipun dia berhasil mengumpulkan kekuatan alam, kekuatan itu menyebar dalam waktu singkat. Dan ini adalah masalah baginya yang merupakan seorang druid. Si Hien sedang beristirahat di bangku taman, memikirkan bagaimana dia bisa memperbaiki keadaan ketika saudaranya muncul, menegurnya karena sudah membuat dirinya stres padahal baru saja bangun. Si Hien mencoba mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja, tetapi Xiu bersikeras bahwa jantungnya lemah, jadi dia seharusnya beristirahat. Xiu duduk bersamanya dan memberitahunya bahwa anak yang dia selamatkan berusia 6 tahun. Rupanya, dalam aksi terakhir Si Hien, dia telah melemparkan tubuhnya ke depan sebuah papan seluncur yang meluncur menuruni bukit seperti roket. Meskipun dia melukai dirinya sendiri saat menyelamatkan anak itu dan dalam kondisi kritis, ada rasa lega di dalam dirinya. Setelah itulah dia pingsan karena infark miokard tepat setelah menyelamatkan sang anak. Si Hien menggoda saudaranya, mengatakan bahwa dia menyelamatkan anak itu karena dia lucu. Xiu menutupi wajahnya untuk menyembunyikan betapa bangganya dia saat dia memberitahu kakaknya bahwa dia telah melakukan hal yang sangat baik. Namun, dia mendesaknya untuk berhati-hati karena saat Si Hien pergi, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Mendengar
saudaranya berbicara seperti itu mengisi hatinya dengan kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan. Meskipun demikian, Si Hien menyimpulkan bahwa menjadi sehat adalah prioritas. Saat itulah, Si Hien mengejutkan Siu dengan mengatakan bahwa dia sudah berhenti dari pekerjaannya, dan ini memaksa Siu untuk bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Si Hon menjawab bahwa ketua tim mencuri proyek yang dia kerjakan selama berbulan-bulan. Siu mendengar ini dan berteriak marah karena dia tahu pelakunya adalah bocah kaya yang manja. Dia akhirnya mengerti mengapa Si Hien begitu stres dan Si Hien hanya menanggapi hal ini dengan santai. Siu terkejut karena Si Hien tidak mengamuk dan Si Hien menjawab bahwa dia baru saja menerima keadaan apa adanya. Siu kemudian menyarankan agar dia beristirahat dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Si Hien mengungkapkan rencananya untuk pindah ke pedesaan. Dia bilang dia pindah ke pinggiran Gyeonggi untuk mulai bertani. Siu terkejut mendengarnya karena dia tahu bertani itu cukup berat. Saha menjawab bahwa dia ke sana bukan untuk bertani tetapi untuk fokus pada kesehatannya yang pada dasarnya merupakan cara baginya untuk memulihkan diri. Siu tidak sepenuhnya terkejut karena Si Hien selalu suka menanam tanaman yang berarti dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk merawat kebun kecil sebagai sarana olahraga. Dari sudut pandang Teophilo, dia juga membutuhkan hutan untuk memastikan dia mampu menstabilkan wadahnya. Teophilo adalah seorang druid dan tidak memiliki kekuatan alam terasa tidak benar baginya. Tepat pada saat itu, saudaranya menyarankan agar dia mulai syuting untuk YouTube lagi, mengingatkannya bahwa saluran tanaman lamanya masih aktif. Si Hien menjawab bahwa dia tidak terlalu tertarik, tetapi Siu bersikeras mengingatkannya bahwa dia dulu melakukannya setiap saat. Bahkan, dia memberitahunya bahwa orang-orang masih meninggalkan komentar menanyakan kemana dia pergi. Sebagai pembelaan, Si Hien mengklaim bahwa melakukan terlalu banyak hal sekaligus hanyalah membuang-buang energi. Siu kemudian memberitahunya bahwa dia hanya khawatir tentang apa yang akan kakaknya lakukan sendirian saat terjebak di pedesaan. Siu kemudian menggunakan wajah imutnya untuk meminta kakaknya setidaknya mengunggah beberapa video sederhananya, meskipun itu hanya untuk dia. Melihat betapa lucunya saudaranya, Siu merasa sulit untuk menolak permintaan itu, dan dia akhirnya setuju, memberitahu Siu bahwa dia akan melakukannya. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan wajahnya dan hanya akan mengunggah kapanpun dia mau, jadi itu akan menjadi seperti semacam buku harian. Siu meyakinkannya bahwa sekadar mengunggah saja sudah lebih dari cukup baginya dan mereka sedang di tengah pembicaraan ini ketika seorang wanita bernama Ayo muncul di tempat kejadian memanggil nama Si Hien. Saat dia menatap mata wanita itu, napasnya terhenti, yang merupakan reaksi tak sadar dari tubuhnya yang memberitahunya bahwa Si Hon sangat mencintai siapapun dia. Namun, pada saat yang sama, naluri Teophilo meneriakkan peringatan meskipun dia menatap wanita yang dicintai Si Hon karena dalam ingatan Si Hon, dia adalah seekor ular berbisa. Meskipun Si Hon mencintainya, dia memanfaatkan kelemahan ini dan memastikan untuk memanfaatkan Si Hon untuk tugas-tugas beratnya. Bahkan, dia memastikan dia melimpahkan kesalahan apapun yang dia buat kepada Si Hon. Dan meskipun Si Hon sadar bahwa dia adalah orang yang mengerikan, dia terus mentoleransi perilaku sampahnya. Melihat saudaranya kedatangan tamu, Siu mundur, mengatakan bahwa dia akan menemuinya nanti. Dia kemudian pergi agar keduanya memiliki kesempatan untuk berbicara. Dan setelah kepergian saudaranya, Sahan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya pada Ayong apa yang membawanya ke rumah sakit. Ayong terpana oleh pertanyaan itu dan dia mulai gagap. Ini mengejutkan baginya karena Si Hon selalu menatapnya dengan mata manis sambil memastikan dia berbicara dengan ramah padanya. Sangat jelas bahwa dia terkejut dengan kedinginannya yang tiba-tiba. Dan setelah dia berhasil berbicara, dia memberitahu Si Hon bahwa dia ada di sana. Karena inti dari proyek tersebut hilang. Ayong tidak membuang waktu untuk menyalahkan Si Hon, mengatakan bahwa itu adalah proyek yang dia kerjakan. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa dia tidak sedang berbicara dengan Si Hon yang dia kenal lagi. Si Hien dengan santai menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingat apa yang dia bicarakan, mengungkapkan bahwa dia menjalani operasi besar yang menyebabkan dia kehilangan ingatan tentang beberapa hal. Ayong panik mendesak Si Hon untuk mencoba mengingat karena itu cukup penting. Si Hon menjatuhkan kejutan padanya dengan mengatakan bahwa proyek itu tidak penting baginya sambil mengungkapkan bahwa dia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sehingga pada dasarnya itu bukan proyeknya lagi. Ayong terkejut saat mendengar ini karena dia tahu bahwa seluruh situasi ini tidak menguntungkan baginya. Dia kemudian menggunakan taktik biasanya dengan mencoba bertingkah imut di depan Sahan, memberitahunya bahwa dia akan berada dalam banyak masalah jika dia tidak membantu. Hal ini hanya meningkatkan tingkat rasa jijiknya padanya karena dia tidak percaya bahwa wanita itu mencoba melakukan trik yang tidak tahu malu seperti itu lagi. Tingkat rasa jijik di wajahnya terlihat jelas dan Teophilo menyadari bahwa Si Hon memiliki selera yang buruk dalam hal wanita. Si Hon kemudian angkat bicara memberitahu Ayong bahwa dia akan membiarkan fakta bahwa wanita itu memanfaatkannya berlalu, memberitahunya bahwa dia sadar akan apa yang wanita itu lakukan. Dia menyebutkan bagaimana dia melimpahkan semua pekerjaannya kepadanya bahkan melimpahkan kesalahan padanya. Ayong tercengang saat dia mencoba memahami apa yang terjadi di depannya tapi Si Hien hanya memperburuk keadaan. Bagi wanita itu, dia mengatakan kepadanya bahwa mendatanginya saat dia sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya adalah hal terendah yang bisa dia lakukan sebagai manusia. Ayong mencoba membela lainnya, mengatakan dia hanya datang kepadanya karena dialah orang yang bertanggung jawab. Tapi Si Hien mengoreksinya, memberitahunya bahwa dia bukan lagi orang yang bertanggung jawab. Ayong mengamuk dan akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, menggerutu pada Si Hon, mengatakan bahwa dia hanya melakukannya karena dia mengkhawatirkannya. Si Hon senang akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya dan dia menyadari bahwa penting bagi dia untuk memutuskan ikatan karma antara wanita itu dan Si Hon karena dia sekarang adalah Teophilo, bukan Si Hon. Setelah memberikannya apa yang pantas dia dapatkan, Si Hon bangkit memberitahu Ayong bahwa dia
sekarang bebas untuk pergi karena mereka tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Aayong mencoba bicara, tapi Sihon mendesaknya untuk mengirimkan apapun yang ingin dia katakan melalui pesan teks. Saat dia berjalan pergi, Aayong berteriak padanya dengan sarkastik, berharap dia cepat sembuh, tapi Sihon tahu betul bahwa dia tidak bermaksud baik padanya. Meskipun demikian, dia tidak peduli karena apa yang baru saja dia lakukan seharusnya sudah memberitahu wanita itu bahwa dia tidak ingin berurusan dengannya lagi. Sebagai tambahan, Ki berencana untuk mengabaikan setiap panggilan dari perusahaan karena dia memiliki gunung pekerjaan yang harus dilakukan dan dia tidak bisa membiarkan mereka menahannya. Dan dengan ini, Si-hyun melanjutkan kehidupan sehari-harinya di rumah sakit, memastikan dia berolahraga setiap hari. Dedikasinya begitu mengesankan sehingga mereka yang dulu cemberut padanya bahkan mulai menyemangatinya. Dan saat berita tersebar bahwa Siu, saudaranya, adalah seorang idola terkenal, lebih banyak orang mulai menunjukkan kebaikan kepadanya. Mereka menyajikan segala macam hidangan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Sihon pernah mencicipi buah beri manis yang mengirimnya ke alam kenikmatan lain saat buah itu lumer di mulutnya. Perawat dan pasien di ruangan itu terkejut dengan reaksinya terhadap sebuah beri. Mereka menggodanya karena bertingkah seolah-olah ini adalah pertama kalinya, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa ini sebenarnya memang pertama kalinya. Sihon berbohong saja kepada mereka bahwa sudah sangat lama dia tidak makan buah. Dan ini karena dibandingkan dengan apa yang dia makan selama waktunya sebagai druid, makanan modern terasa seperti surga. Sambil memakan stroberi itu, dia melihat dirinya berjalan melalui taman druid. Sihon bahkan berhenti di satu titik menatap beri di tangannya, memaksa mereka untuk bertanya padanya apakah ada kotoran pada buah itu, tapi dia menjawab bahwa dia menatapnya seperti ini karena terlalu lezat. Saat dia mengonsumsi lebih banyak, dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan alam buah itu sedang diserap ke dalam tubuhnya. Sihon terkejut dengan hal ini karena dia tidak pernah menyangka akan bisa menyerap kekuatan alam hanya dengan makan, dan ini memberinya dorongan lebih untuk pindah ke pedesaan. Setelah beberapa waktu, hari kepulangannya akhirnya tiba, dan dia diantar oleh nenek yang berbagi kamar dengannya di rumah sakit. Wanita tua itu memujinya karena begitu gigih, mengatakan dia belum pernah melihat seseorang yang berhasil menurunkan 20 kg hanya dalam 3 minggu. Meskipun demikian, dia memberitahu Si-hyun bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk kesehatannya, dan Si-hyun meyakinkan wanita itu bahwa dia akan melakukannya. Ki berterima kasih kepada wanita itu karena mengkhawatirkannya, dan dia berharap wanita tua itu cepat sembuh. Saat dia menyentuh tangan wanita tua itu, dia menyalurkan sejumlah besar kekuatan alam ke dalam tubuhnya. Dan meskipun ini tidak akan menyembuhkannya secara instan, setidaknya itu akan membantunya. Wanita tua itu memuji senyumnya, menyuruhnya untuk memastikan dia tidak pernah melepaskan senyumnya karena melihatnya tersenyum. Juga membuatnya merasa senang. Tepat saat itu, wanita tua itu ingat bahwa Si-hyun menjual rumahnya dan dia bertanya kemana dia akan pergi dan dia menjawab bahwa dia telah memutuskan untuk pindah ke pedesaan untuk memulihkan diri. Dia bilang dia menginginkan tempat yang tenang di mana dia tidak perlu khawatir tentang kota dan wanita tua itu merekomendasikan Gunung Harimau Putih kepadanya. Segera setelah itu, Si-hyun tiba di rumah tua tempat dia akan tinggal di gunung tersebut. Setelah membersihkan rumput liar selama beberapa waktu, Si-hyun pergi ke pasar untuk berbelanja karena dia punya rencana untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan. Saat dia menginjakkan kaki di pasar, dia terpukau oleh betapa hidupnya suasana di sana. Itu kurang lebih merupakan pesta aroma dan warna seperti versi miniatur dari festival kota besar. Dia juga baru mengetahui bahwa pasar 5 harian bukan berarti buka pada tanggal 5, melainkan buka setiap 5 hari sekali. Saat itu juga, dia menjumpai jajanan pasar yang dia lihat di ingatan wadahnya, dan dia mulai mengeluarkan air liur, berharap dia bisa mendapatkannya. Salah satu penjual makanan ringan melihatnya menatap tajam dan dia mendesaknya untuk membeli, tapi dia bergegas pergi untuk menghindari godaan, mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja. Si-hyun bertekad untuk mengembalikan bentuk tubuhnya tidak peduli apapun taruhannya. Beberapa saat kemudian, dia masuk ke toko benih dan tanaman di mana dia bertemu dengan penjualnya, seorang pria tua. Pria itu bertanya apa yang dia inginkan dan dia menunjuk ke bibit tomat mengatakan dia menginginkannya. Pria itu terkejut dan dia bertanya mengapa dia tertarik pada tomat. Ki menjawab bahwa dia sangat suka tanaman tomat dan dia memberitahu pria itu untuk menambahkan beberapa bibit sayuran untuk bungkus daging dan salad. Bahkan, dia menginginkan salah satu dari setiap benih yang dimiliki pria itu di tokonya, membuat pria itu benar-benar terkejut. Setelah ini, dia bertanya apakah dia punya tanaman merambat anggur, dan pria itu menuntunnya ke tempat tanaman merambat itu berada, mengatakan dia punya beberapa pohon anggur berumur 5 tahun seharga 60 ribuan. Saat itulah, pria itu menarik perhatiannya pada fakta bahwa ini sudah terlambat untuk menanam. Ki memberitahu Si-hyun bahwa tomat akan tumbuh cepat jika dia menanamnya dengan benar, tetapi dia lebih khawatir jika benih-benih itu bahkan akan bertunas karena sekarang sedang musim panas. Pria tua itu memberitahunya bahwa dia membeli begitu banyak dan hati nuraninya tidak akan membiarkannya diam saja. Si-hyun terkesan dengan ketulusan pria tua itu dan dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga dia adalah seorang druid dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Pemilik toko senang mendengar bahwa dia masih ingin membeli bahkan dengan segala risikonya, tapi dia menyuruhnya untuk tidak mengeluh kepadanya nanti. Si-hyun mulai mengepak semua yang telah dia beli dan setelah selesai dia berpamitan pada pria itu. Saat itulah pria itu melihatnya mampir ke toko-toko lain mengambil kebutuhan lain
lain untuk dirinya sendiri. Pria tua itu panik membayangkan dia mencoba membawa semuanya sendirian. Untuk membantu, pemilik toko membantunya memindahkan persediaannya ke rumahnya karena tidak mungkin dia bisa memuat semua yang dia beli di atas sepeda. Dia jelas tidak tahu hal ini karena dia adalah seorang druid yang tidak tahu apa-apa. Setelah menurunkan semuanya, dia mengepak semua persediaan di sudut agar dia bisa selesai mencabut rumput liar. Qi sedang di tengah pekerjaan ini ketika seorang pria asing muncul di halamannya dengan pistol terselip di belakangnya. Si Hian terpana saat pria tua yang tampak galak itu berbicara kepadanya, mengungkapkan keterkejutannya bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di sekitar sini. Pria tua itu bertanya apakah dia berencana untuk tinggal di sana, dan si Hian terlalu terpana untuk menjawab. Setelah seluruh pertemuan pertama yang aneh itu, pria itu akhirnya membantunya di kebun. Pria itu memberitahunya bahwa dia harus memperbaiki pagar dan gerbang karena saat ini mungkin masih hangat, tetapi dia harus bersiap menghadapi musim dingin atau dia akan menderita. Ternyata pria tua yang tampak galak itu adalah tetangganya, Jung. Rupanya, Jeng datang untuk memeriksa pria bertubuh besar yang pindah ke rumah di bawah gunung tersebut. Qi akhirnya membagikan segala macam tips hidup di desa kepada si Hian. Dan karena seorang druid tidak pernah menolak seorang guru, si Hian memastikan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian semua yang ditawarkan pria tua itu. Di saat yang sama, Jung terkejut bahwa si Hian hanyalah seorang pria yang lembut padahal dia sudah berasumsi bahwa dia akan menakutkan karena tubuhnya yang seperti gunung. Selain itu, dia terkesan karena dia mendengarkan orang yang lebih tua dan dia memutuskan bahwa dia akan lebih sering memeriksanya karena dia baru di desa itu. 1 jam kemudian, keduanya telah merapikan halaman dan saat itulah Jung menyadari sesuatu yang aneh. Qi menyadari bahwa dia tidak merokok, yang mana sangat aneh. Ini karena dia merokok begitu lama sehingga biasanya dia batuk setiap kali dia berdiri, dan si Hian bertanya apakah dia sudah berhenti. Jung menjawab bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh, tetapi dia masih terkejut karena dia tidak batuk. Dan sedikit yang dia tahu bahwa sistem tubuhnya sedang disaring berkat berada di dekat si Hian. Sore harinya, Sahan duduk untuk menonton video kesehatan di YouTube. Dokter menyarankan penontonnya untuk mengisi 50% makanan mereka dengan sayuran, lalu 30% protein dan 20% karbohidrat. Qi menambahkan bahwa yang terbaik adalah memilih protein tanpa lemak seperti dada ayam atau ikan putih sambil mengungkapkan bahwa mengikuti diet yang tepat adalah faktor terpenting untuk menurunkan berat badan. Sahan mendengarkan dengan penuh perhatian karena druid dibesarkan sejak usia muda di bawah bimbingan dan asuhan para bijak. Selain itu, pelatihannya yang panjang telah mengajarkannya bahwa ada sesuatu yang bisa dipelajari dari semua orang. Dalam skenario ini, internet sangat berguna, tetapi ada juga masalah akurasi. Qi tahu bahwa dia hanya bisa mempercayai saluran di mana para ahli mempertaruhkan nama dan karir mereka. Qi menyadari bahwa itu adalah hasil dari pengetahuan yang terakumulasi selama berabad-abad. Tepat saat itu, dia mendengar suara aneh di kejauhan yang menyerupai tangisan minta tolong. Qi mengambil sapu untuk membela diri, dan dia bergegas ke pagar, di mana dia menemukan seekor induk rusa air dengan air mata di matanya. Sahan menjatuhkan sapu itu, dan dia berhasil mengajak rusa itu masuk, menenangkannya sambil meyakinkan induk yang menangis itu bahwa dia akan membantunya. Setelah induk rusa itu tenang, si Hian menggunakan resonansi liar untuk mencapai persekutuan dengan rusa tersebut, dan saat itulah, emosi rusa air itu mulai mengalir ke dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyadari bahwa rusa itu menangis minta tolong karena bayinya terjebak dalam perangkap dan butuh bantuan. Si Hian kemudian menyuruh rusa itu untuk membawanya ke tempat bayi rusa itu berada. Saat mereka mendaki gunung, si Hian mendapati dirinya terengah-engah, dan ini karena mendaki gunung dengan tubuh yang sangat gemuk sangatlah melelahkan. Napasnya menjadi pendek dan dadanya sesak seolah jantungnya mungkin akan meledak. Namun meski begitu, dia menolak untuk berhenti karena apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan bayi rusa itu secepat mungkin. Setelah berlari beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tempat bayi rusa itu ditahan dalam perangkap. Si Hian khawatir saat melihat rusa kecil itu karena lukanya bahkan lebih dalam dari yang dia kira. Qi bisa melihat tulang di luar dan dia hanya bisa berharap ada sesuatu yang berguna di dekatnya yang bisa dia gunakan. Tepat saat itu, dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya berwarna ungu. Qi sangat terburu-buru sehingga dia tidak menyadari bahwa topografi gunung ini sangat luar biasa. Faktanya, tempat ini menyimpan kekuatan alam yang sangat besar. Dan dengan ini, dia tahu bahwa apa yang dia butuhkan pasti ada di sekitar sini. Qi bangkit untuk mencari, dan dalam waktu singkat, dia menemukan ramuan obat yang dia butuhkan. Meskipun dia tidak tahu jenis tanaman apa itu, dia bisa melihat bahwa tanaman itu memancarkan aura ungu, dan dia bisa menutupi kekurangan apapun dengan kekuatan alamnya. Qi menempelkan ramuan itu pada area yang terluka sebelum menggabungkannya dengan keahliannya untuk menghasilkan efek penyembuhan. Beberapa saat kemudian, efek penyembuhannya mulai bekerja, dan bayi rusa itu membuka matanya. Sahan senang karena perangkapnya kecil dan dia menyimpulkan bahwa dia akan membawa pemotong kawat lain kali dia mengunjungi pasar. Sebelum dia menyadarinya, dia baru sadar bahwa hari sudah terlalu larut dan dia harus pulang. Tapi kemudian terpikir olehnya bahwa rusa-rusa itu juga harus pulang. Keesokan paginya, si Hian bangun untuk berolahraga dan dia mengikuti panduan video yang hampir tidak sanggup dia selesaikan. Qi akhirnya tergeletak di tanah karena kelelahan dan ternyata dia telah membawa rusa kecil itu kembali ke tempatnya pada malam sebelumnya. Qi bahkan mengumpulkan beberapa buah beri terdekat yang baik untuk pemulihan dan dia meninggalkannya di sisi rusa itu, berharap rusa itu akan pulih tanpa masalah. Ketika dia pertama kali sampai di daerah ini, dia mengira itu hanyalah gunung biasa seperti gunung lainnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan menemukan ekosistem sekaya itu serta
bunga violet atau koloni di sana. Si berharap gurunya yang seorang druid bisa melihat ini karena dia pasti akan sangat takjub. Karena betapa mengesankannya area tersebut, Shihan menyadari bahwa dia mulai jatuh cinta pada tempat itu. Tepat saat itu, dia baru sadar bahwa dia sedang merekam video YouTube tentang rutinitas peregangan paginya. Setelah selesai dengan videonya, dia memutuskan untuk kembali memperbaiki kebun. Dia mengenakan pakaian berkebunnya dan mengeluarkan benih-benih yang dia peroleh dari pasar. Dia senang bisa menunjukkan keahliannya sekali lagi. Sebagai seorang druid, mereka menerima pelatihan selama puluhan tahun sejak usia muda dan ketika waktunya tiba, mereka menjalani ritual untuk dipilih oleh alam. Setelah ini, mereka belajar lagi dan lagi, yang merupakan jalan kesulitan yang berkelanjutan. Dengan apa yang dia lihat dalam kehidupan modern, dia menyadari bahwa orang menganggap druid sebagai semacam peri atau kurcaci. Namun baginya, mereka hanyalah kelas profesional. Setelah berjam-jam jongkok untuk menanam benih, tubuh si terasa sakit dan ini masih karena kondisi tubuhnya. Dia juga ingat bahwa dia berlari sepanjang jalan ke puncak gunung sehari sebelumnya untuk menyelamatkan seekor rusa. Meskipun demikian, dia melihatnya sebagai tanggung jawabnya untuk membantu benih-benih itu tumbuh karena dia adalah seorang druid. Saat dia terus menanam, Shihan menikmati setiap momen yang menyertainya karena menjadi seorang druid adalah pekerjaan terbaik yang bisa dia bayangkan. Setelah berjam-jam bekerja di kebun, Shihan akhirnya selesai menanam dan dia menggunakan kemampuannya untuk segera memaksa benih-benih itu bertunas yang pada akhirnya memunculkan kebun hijau yang indah. Si berdiri di sana menyaksikan hasil karyanya dengan takjub sembari memulihkan diri dari kelelahan. Shihan berdiri di sana bertanya-tanya mengapa wanita tua itu menatapnya seperti itu. Ketika wanita itu akhirnya angkat bicara, dia menyapa burung yang duduk di atas kepalanya, bertanya apakah burung itu adalah hewan peliharaannya, tetapi kata-kata wanita itulah yang membuatnya sadar bahwa ada seekor gagak sedang duduk di atas kepalanya. Joe mengungkapkan keterkejutannya, mengatakan bahwa sepanjang hidupnya yang panjang, dia belum pernah melihat seekor gagak duduk dengan nyaman di atas kepala seseorang. Kepala desa akhirnya memberitahunya bahwa dia ada di sana untuk melihat apakah ada masalah dengan rumah itu, dan si bertanya apa maksudnya. Dia menunjukkan fakta bahwa rumah itu sudah rusak dan dia mengungkapkan bahwa ketika dia mendengar seorang pemuda dari Seoul akan pindah, dia mengaku bertanya-tanya apakah itu mungkin akan membuatnya tidak nyaman. Si terkejut saat menyadari bahwa kepala desa datang berkunjung hanya karena dia khawatir. Si awalnya merasa tidak nyaman karena tatapan tajamnya, namun ternyata dia adalah orang yang hangat. Si memberitahu wanita itu bahwa rumah tersebut perlu beberapa perbaikan, tetapi tidak ada masalah besar, jadi dia berterima kasih karena telah memeriksanya. Tepat saat itu, Jong menyadari bahwa dia telah menyiapkan kebunnya, dan si menyarankan agar dia melihatnya. Jong sampai di sana, dan dia terkejut melihat tanaman yang dia tanam beberapa hari sebelumnya sudah tumbuh begitu banyak. Si dengan cepat menjernihkan suasana agar tidak menimbulkan kecurigaan, mengatakan bahwa dia menanam bibit, dan pria tua itu menjawab bahwa bibitnya pasti sangat sehat. Si merasa lega karena dia tidak berbohong, karena tomat dan wortel adalah bibit, sementara anggur adalah anakan pohon. Kepala desa mengungkapkan keterkejutannya karena si telah menanam berbagai macam hal padahal dia mengira anak kota seperti dia hanya akan menanam selada. Si memberitahu wanita itu bahwa dia harus banyak makan sayuran karena dia ingin menurunkan berat badannya. Kepala desa kemudian mengejutkannya, memberitahu bahwa dia sebenarnya terlihat tampan seperti apa adanya, jadi pasti banyak gadis yang mengantri untuknya. Jong kemudian bertanya apakah ada hal lain yang dia butuhkan, dan pertanyaan ini membingungkan si. Jong menunjukkan fakta bahwa dia berasal dari kota, jadi sudah jelas bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan pedesaan. Dia mendesak si agar tidak berjuang sendirian, berjanji bahwa dia akan membantu jika si memintanya. Sihon senang dia bertanya, dan dia memberitahu Jong bahwa dia butuh bantuan. Ternyata bantuan yang dia butuhkan adalah membangun rumah kaca, dan kepala desa tidak membuang waktu untuk menugaskan seseorang mengerjakannya. Tak lama kemudian, bangunan itu selesai, membuat Sihon benar-benar terpesona. San menyebutkan bahwa dia berencana untuk menanam berbagai tanaman berbunga dan beberapa diantaranya tidak boleh terkena hujan. Melihat betapa bergairahnya dia terhadap tanaman, kepala desa menyimpulkan bahwa dia tahu banyak tentang tanaman berbunga, dan dia memberitahu bahwa dia memiliki anggrek di rumahnya yang sedang layu. Dia bertanya apakah si ingin melihatnya kapanpun dia luang, dan dia setuju untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian, Jia menyarankan agar mereka pergi karena waktu makan hewan peliharaannya semakin dekat. Saat mereka hendak pergi, kepala desa mendesak Xian untuk bekerja keras dalam pertaniannya karena itu mungkin bisa menghasilkan uang yang bagus untuknya. Si berterima kasih atas sarannya dan juga mendoakan perjalanan pulang mereka aman. Dengan ini, Sahan mendapatkan rumah kaca miliknya sendiri dan dia menangani pembuatan kontennya dengan lebih serius. Dia tidak membuang waktu untuk merekam video di dalam rumah kaca, memamerkan semua yang ada di dalamnya sambil memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana dia berencana untuk menyesuaikan paparan matahari bagi kebutuhan setiap tanaman. Dia kemudian menjadi rekaman untuk menggunakan kekuatan alamnya guna merangsang aktivitas organisme hidup di dalam tanah, memaksa cacing tanah dan mikroba menjadi aktif demi memperkaya tanah tersebut. Sahan mengambil sebagian tanah untuk memeriksanya, dan dia terpukau dengan betapa aktifnya tanah itu, sesuatu yang belum pernah dia lihat dalam beberapa waktu. Di kehidupan masa lalunya, saat menjadi druid, dia
tinggal di jantung hutan ek yang dekat dengan hamparan luas ladang, gandum, dan tanaman yang dekat dengannya adalah zaitun, anggur, apel, dan pir. Namun, gunung ini dipenuhi dengan jamur yang bisa dimakan yang langka dan memiliki banyak tanaman obat. Sahon benar-benar kewalahan memikirkan menanam begitu banyak hal yang berbeda. Karena ada batasan pada hal-hal yang bisa dia pelajari dari internet, dia berpikir bahwa membeli beberapa buku dan mulai belajar. Dengan benar akan membantunya. Tepat saat itu, dia menerima notifikasi dari video yang dia unggah dan yang mengejutkan. Semuanya adalah komentar positif. Sahan benar-benar terpukau oleh hal ini karena dia tidak pernah menyangka reaksi seperti ini dari para penontonnya. Dia mengira orang-orang tidak akan tertarik pada video pribadi yang membosankan. Namun kenyataannya, orang-orang masih tertarik pada kisah nyata. Seolah-olah mereka sedang mengalami seluruh perjalanan bersamanya dan mereka penasaran sembari menggunakan perjalanannya sebagai motivasi untuk mengubah diri mereka sendiri. Dengan segala sesuatu yang berjalan baik untuknya, Xian Mao tidak mau harus mengakui bahwa keputusannya pindah ke pedesaan adalah ide yang tepat. Keesokan paginya, Si memeriksa berat badannya dan dia terkejut melihat bahwa dia turun dari 150 kg menjadi 129 kg. Yang berarti penurunan 21 kg. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih kuat meskipun dia belum melakukan banyak hal. Dan dia berpikir jika dia terus melakukan ini, dia akan segera kembali sehat dalam waktu singkat. Dia mengambil ponselnya untuk merekam vlog harian, mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menyiram kebun. Dan setelah itu, dia akan mengunjungi rumah tetangganya karena tetangganya mengatakan dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya. Dia kemudian memberitahu para penontonnya bahwa dia ingin melakukan sesi tanya jawab sembari berjalan. Pertanyaan pertama adalah seberapa tinggi tubuhnya, dan dia menjawab bahwa tingginya 183 cm, meyakinkan mereka bahwa itu akurat karena dia sudah mengukurnya di rumah sakit. Penonton lain kemudian bertanya apakah dia tidak menggunakan pestisida karena di video terakhirnya, dia melihat ada bekas gigitan serangga pada daun-daunnya. Si menjawab bahwa dia tidak suka menggunakan pestisida atau semprotan kimia dan lebih memilih untuk menghindarinya karena dia memakan apapun yang dia tanam. Namun, dia berencana menggunakan mint yang dia tanam untuk menjauhkan serangga. Dia memberitahu mereka bahwa mint mengeluarkan aroma yang dibenci oleh hama. Saat dia mendekati tujuannya, dia mengakhiri sesi tanya jawab, berterima kasih atas waktu mereka. Tiba-tiba, dia mendengar tangisan yang familiar di kejauhan, dan ini menarik perhatiannya. Tepat saat itu, dia melihat Zhong mengejar rusa air dengan senapannya. Dari pengamatan lebih dekat, ternyata itu adalah rusa kecil yang diselamatkan si Hian. Namun, rusa itu hampir kehilangan nyawa kedua yang diberikan oleh Si. Si segera berbalik, mengejar mereka, mendesak Zhong untuk tenang dan tidak menembak rusa itu. Namun, dia segera menyadari bahwa pria tua itu tidak bisa mendengarnya karena suara larinya, yang berarti rusa air itu dalam bahaya serius. Untuk mencegah rusa itu mati, Xian menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan dia menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan tanaman merambat yang mencengkeram kaki pria tua itu, menghentikannya di tempat. Ini mengejutkan pria tua itu yang bertanya-tanya dari mana tanaman merambat itu tiba-tiba muncul. Meskipun demikian, dia masih bersikeras untuk memberi pelajaran pada rusa itu, tetapi Xian mencengkeramnya, mendesaknya untuk tenang. Si memikirkan apa yang harus dikatakan, dan tepat saat itu dia mendapat ide apa yang bisa dia katakan. Dia segera memberitahu Zhong bahwa rusa itu adalah hewan peliharaannya, yang mengejutkan pria tua itu. Dia bertanya apakah Si sedang mempermainkannya, tetapi Si memberitahu bahwa dia menyelamatkan rusa itu dari perangkap beberapa hari sebelumnya. Dia memberitahu pria tua itu untuk memperhatikan apa yang dia lakukan, dan dia berlutut mendesak rusa itu untuk datang kepadanya. Yang mengejutkan Zhang, rusa itu berjalan mendekati Si dan Sihon menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Zhang bahwa rusa itu adalah hewan yang baik. Zhong menggunakannya untuk melawannya, bertanya mengapa rusa itu merusak ladang ubi jalan miliknya jika itu adalah hewan yang baik seperti yang dia klaim. Zhong mendesaknya untuk memasang kalung pada rusa itu karena lain kali hal seperti ini terjadi, dia akan menagihnya. Si meyakinkannya bahwa dia mengerti dan tepat saat dia bersiap untuk pergi, Zhang memberitahu bahwa dia tidak berniat membunuh rusa itu karena senapannya diisi dengan peluru kosong. Dia mengungkapkan bahwa ada musim berburu yang ditetapkan untuk rusa air dan para pemburu biasanya datang pada waktu itu. Dia kemudian mendesak Si untuk melakukan sesuatu sebelum musim berburu tiba. Dia juga menyebutkan bahwa dia memanggil Si karena ingin memberinya jeli yang dibuatkan kepala desa untuknya. Si terkejut mendengarnya dan Zhang menyebutkan bahwa itu adalah jeli biji ek yang rasanya enak jika dipadukan dengan selada dan beberapa rempah-rempah. Xian terpukau ketika mendengar ini dan dia berterima kasih kepada pria tua itu atas bantuannya. Setelah ini, Zhong menyuruhnya untuk pulang dan mengurus rusanya. Si kemudian berpaling ke arah rusa itu, memberitahu bahwa dia akan dalam masalah jika mengganggu La dan Zhong lagi. Si kemudian menyadari bahwa rusa itu membutuhkan alat identifikasi, dan dia mengikatkan sepotong pakaian di lehernya untuk memastikan orang tahu untuk tidak menyakitinya. Setelah selesai, dia mengirim rusa itu kembali ke induknya. Di rumah Zhong, dia masih bingung dengan fakta bahwa Xiong memilih rusa sebagai hewan peliharaan ketika dia bisa memilih anjing atau kucing sebagai hewan peliharaannya. Setelah ini, Sihon kembali ke rumah dan yang mengejutkan, dia mendapati saudaranya sedang menunggunya. Si benar-benar terpukau dan dia bertanya kepada saudaranya mengapa dia ada di sana padahal jadwalnya padat. Siu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya punya waktu luang, itulah sebabnya dia mampir. Si menyadari ada seseorang bersamanya dan dia bertanya kepada Siu siapa orang itu. Siu memperkenalkan pria itu sebagai manajer perjalanannya yang juga ingin menyapa Si. Saat itulah Xion sadar bahwa manajer itulah yang merekomendasikan rumah ini dan manajer itu membenarkannya, mengungkapkan bahwa rumah itu adalah milik neneknya. Pria itu bertanya
bertanya bagaimana kehidupan di rumah itu karena sudah lama tidak ada yang tinggal di sana, jadi pasti sulit untuk merawatnya. Si memberitahu bahwa rumah itu sebenarnya bagus dan tenang, dan dia menyarankan mereka masuk agar bisa berbincang sambil minum teh. Saat mereka melangkah masuk rumah, Siu berdiri terkejut memberitahu Si bahwa rumah itu terlihat sangat terbengkalai. Si Hon berpendapat bahwa dia sudah membersihkan semuanya, tetapi mengungkapkan bahwa dia berencana merenovasinya nanti. Itulah sebabnya dia hanya membersihkannya. Tepat saat itu, Siu melihat kebun si Honian yang telah dia lihat di videonya. Dia kewalahan melihatnya secara langsung, tetapi Si lebih terkejut lagi karena Siu menonton video-videonya. Manajer itu juga melihat-lihat dan dia memuji Si, memberitahu bahwa dia tidak pernah menyangka Si akan membuat kebun itu terlihat seindah itu. Si tiba-tiba menyadari bahwa manajer itu menangis dan dia mengaku bahwa melihat seseorang tinggal di rumah itu lagi membuatnya emosional. Dia mengungkapkan bahwa ketika neneknya masih hidup, dia mencintai kebun itu dan selalu mengatakan bahwa itu adalah tempat yang diberkati. Pria itu mengungkapkan kelegaannya karena bisa mewariskan rumah itu kepada seseorang yang luar biasa seperti Sahon dan dia berharap dia tetap sehat dan bahagia selama dia di sana. Si berterima kasih atas doa baiknya, meyakinkan bahwa itu sangat berarti baginya. Su kemudian bertanya kepada Sion apakah dia boleh memeriksa rumah kaca, yang dijawab Si bahwa dia bebas melakukannya. Setelah ini, Siu memastikan untuk menjelajahi setiap sudut rumah dan dia juga tampak sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Sihon bisa melihat ada rasa lega dalam diri Siu. Sebelum mereka sadar, matahari mulai terbenam dan Siu bersiap untuk pergi. Saat dia duduk di mobil, Siu memberitahu Si bahwa dia sudah mendapat persetujuannya. Dia menyebutkan bahwa dia awalnya khawatir tentang saudaranya, tetapi setelah melihat apa yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri, dia akhirnya bisa tenang. Su memujinya, memberitahu bahwa dia tidak tahu dia bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan pedesaan. Dia kemudian mendesaknya untuk memperbaiki rumah dan memasang AC yang kuat serta peralatan rumah tangga lainnya karena dia akan datang bersama grupnya lain kali sehingga rumah itu tidak boleh terlihat seperti rumah terbengkalai ketika mereka muncul. Si mengakuinya, meyakinkan bahwa dia akan menyiapkan semuanya. Saat dia hendak pergi, Si berterima kasih kepada saudaranya karena telah datang dan dia mendesaknya untuk segera berkunjung lagi. Dia juga mendesak manajer untuk datang berkunjung kapanpun saudaranya datang dan dia meyakinkan bahwa dia akan melakukannya. Dengan senyum di wajahnya, Siu mendesak Si untuk fokus pada kesehatannya sembari mengungkapkan bahwa dia akan menerima hadiah segera. Si mencoba mencari tahu hadiah apa itu, tetapi Seiyu memberitahu bahwa dia harus menunggu untuk mengetahuinya. Si bertanya-tanya apa yang bisa dikirimkan saudaranya kepadanya, dan hari itu kemudian, dia memutuskan untuk menamai rusa air itu Bangul. Di grup hiburan RV di Gangnam, Korea Selatan, Siu memperkenalkan bandnya ke saluran. Saudaranya, yang bernama Healing in the Country CD, yang mengejutkan, vokalis cadangannya, Kei, juga menonton video saudaranya dan dia berbicara tentang bagaimana video tersebut membantunya untuk tidur. Anggota grup lainnya meluangkan waktu untuk menilai video-video tersebut dan mereka mengakui bahwa Sihon cukup mengesankan karena cara dia membuat hidangan dan semacamnya sangat bagus. Mereka bahkan berbicara tentang betapa profesionalnya kelihatannya dengan pemotretan tersebut. Karena betapa bagusnya video-videonya, mereka mulai berspekulasi berapa banyak pengikut yang akan dia dapatkan dalam waktu dekat. Siu kemudian menyarankan agar mereka semua mengunjungi saudaranya suatu saat nanti dan mereka setuju dengan sarannya. Tepat saat itu, salah satu dari mereka menyadari bahwa Sion memiliki rusa air sebagai hewan peliharaan dan Siu terkejut melihat ini karena ini pertama kalinya dia mendengarnya. Sementara itu, di pedesaan, Bongwol dan Si menjadi semakin dekat dari hari ke hari. Ternyata, makhluk apapun yang telah mencicipi kekuatan alam druid menjadi lebih mudah terhubung melalui resonansi liar, dan memberinya nama juga membantu mengikat hubungan, yang pada akhirnya menciptakan ikatan tak kasat mata di antara mereka. Namun, kebenaran ini tidak hanya berlaku untuk makhluk yang bernapas dan berlari. Itu, pada dasarnya berlaku untuk setiap makhluk hidup yang berakar di bumi. Si dan Bengal menjelajahi gunung dan setelah mencari beberapa saat, Si akhirnya menemukan pohon raksasa yang ingin dia jadikan orinya. Di zaman kuno, para druid menyebut tanaman apapun yang mereka bagikan kekuatan alamnya dengan sebutan orin. Tanaman itu pada dasarnya menjadi mata dan telinga hutan atas nama tuannya. Jadi, itu adalah cara untuk menandai wilayah. Si sudah membeli seluruh gunung belakang bersama dengan rumahnya, dan dia tahu bahwa dia membutuhkan pusat kendali untuk mengubah tempat itu menjadi wilayahnya dengan benar. Itulah sebabnya dia memilih pohon pinus terbesar untuk menjadi orinya. Yang mengejutkan, pohon pinus itu dengan lembut menggerakkan dahan-dahannya seolah menanggapi panggilannya. Dengan senyum di wajahnya, Si memberitahu pohon itu bahwa dia menantikan untuk bekerja dengannya. Setelah jalan-jalannya dengan Bumley, Si memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa untuk memeriksa anggrek yang dia bicarakan beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan, dan ketika dia menyelidikinya, dia menyadari bahwa tanah telah digali. Dia melihat lebih dekat dan menyimpulkan bahwa itu tidak dilakukan oleh hewan liar karena tampaknya bekas-bekas tersebut dibuat oleh alat. Saham menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang aneh karena ada perangkap yang melukai Bumley beberapa waktu lalu, yang hanya bisa berarti seseorang masuk tanpa izin ke tanahnya. Dia marah karena seseorang melanggar privasinya, dan meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, dia memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran kepada siapapun itu. Si dengan cepat mengetahui apa yang harus dia lakukan. Pada dasarnya, di zaman kuno, cara terbaik untuk menangani hal seperti ini adalah dengan melapor kepada penguasa wilayah tersebut. Dan inilah tepatnya yang direncanakan Sion. Dia bergegas ke rumah kepala desa, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia benar-benar terpukau oleh kemewahan yang menampar wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia ke sana, dan dia tidak tahu bahwa kepala desa memiliki tempat semewah itu. Selain itu, wanita itu memiliki sepeda listrik
listrik seharga $5.000. Kepala desa terkejut melihat si Hyun di tempatnya karena dia baru saja dalam perjalanan ke tempat si juga. Si bertanya mengapa dia datang dan dia mengungkapkan bahwa itu karena anggrek sekarat yang dia sebutkan terakhir kali. Dia sudah membawa anggrek itu bersamanya dan dia menyebutkan bahwa dia menyiraminya tetapi karena suatu alasan anggrek itu masih layu. Dia memberitahu Sian bahwa mendiang suaminya sangat menyayangi anggrek itu, itulah sebabnya anggrek itu sangat berharga baginya. Si kemudian mengambil anggrek itu, meyakinkannya bahwa dia akan merawatnya. Tepat saat itu, Sahan memberitahu wanita itu bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Tanpa ragu, Sian memberitahu wanita itu apa yang sedang terjadi. Dan setelah mendengar keluhannya, dia menyebutkan bahwa pelakunya kemungkinan besar sedang menggali akar liar atau ginseng liar. Dia menyebutkan bahwa memasang perangkap dan menggali akar liar adalah ilegal karena mereka memiliki undang-undang perlindungan satwa liar. Dia kemudian meyakinkan Sahan bahwa dia akan memberitahu unit patroli karena apa yang terjadi adalah indikasi yang jelas bahwa orang tersebut masuk tanpa izin ke tanahnya. Namun, dia memberitahu Sihon bahwa hal terbaik adalah menangkap orang itu basah-basah. Sihon bertanya mengapa ini penting dan dia mengungkapkan bahwa musim semi lalu dia menangkap beberapa orang mencoba kabur dengan membawa hasil curian tanaman liar. Namun, polisi melepaskan mereka karena mereka mengklaim tidak ada cara untuk membuktikan tanaman siapa itu karena tidak ada kamera keamanan dimanapun. Kepala desa mengatakan para pencuri melakukan ini dengan sengaja karena mereka tahu mereka bisa lolos begitu saja. Si terkejut saat mengetahui hukumannya ini dan kepala desa memberitahu dia bahwa solusi terbaik kali ini adalah dengan menyatakan keadaan darurat. Kepala desa kemudian mengeluarkan selebaran yang merinci agenda rapat desa. Dia mengundangnya untuk datang ke balai desa malam itu karena mereka mengadakan pesta selamat datang untuknya. Si tertegun saat melihat ini karena itu adalah hal terakhir yang dia harapkan. Meskipun demikian, ketika malam itu tiba, Sian menuju ke balai untuk menghadiri pertemuan dan pesta selamat datang yang telah diselenggarakan untuknya. Faktanya, jumlah makanan dan godaan yang ada di balai itu hampir meyakinkan Sian bahwa mereka tidak ada di sana untuk sebuah rapat, tetapi dia berhasil menghindari makan hidangan berkalori tinggi yang disajikan kepadanya. Tak lama kemudian, kepala desa secara resmi memulai rapat kota, mendorong salah satu warga kota untuk bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di desa. Pria lain kemudian memberitahunya bahwa ringkasan rapat menyatakan bahwa seorang pencuri kecil baru-baru ini mengintai di desa. Dia mengungkapkan bahwa ubi jalar tetangga yang lain dicuri dan mereka juga menggali beberapa tanaman obat dari bukit di belakang tempat si penduduk desa tidak senang mendengar ini dan itu memperkuat tekad mereka untuk menangkap pelakunya sesegera mungkin. Namun, mereka khawatir pencuri itu lebih pintar dan mungkin tidak akan mudah menangkapnya. Joe menyarankan untuk mengatur patroli rutin di sekitar desa untuk mengawasi pencuri dan juga mengawasi kebakaran hutan. Puas dengan idenya, kepala desa bertanya apakah ada yang memiliki saran atau keberatan lain terhadap ide Jong. Semua orang setuju dengan saran tersebut, jadi kepala desa dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka semua akan bekerja sama, bergiliran berpatroli untuk menangkap pencuri itu basah-basah. Setelah merampungkan agenda rapat, penduduk desa segera melanjutkan pesta mereka. Si cukup terkejut bahwa mereka menyelesaikan rapat kota dengan sangat cepat. Tepat saat itu, seorang pria parubaya mendekati Sihon, bertanya apakah dia pemuda yang pindah ke rumah dekat gunung. Sebelum si bisa bicara, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Dongbach, Sekretaris Jenderal Dewan Olahraga, dan sponsor rapat kota. Setelah bertukar salam, Dongbach bertanya apakah Sihon yang membawa kue beras yang disajikan pada pertemuan tersebut. Dengan bingung, si menjawab dengan malu-malu bahwa dia harus membawa sesuatu karena ini pertama kalinya dia bertemu semua orang. Dongbach kemudian memuji si karena memiliki sopan santun yang baik dan juga memuji kue beras yang lezat. Setelah itu, Dongbach bertanya-tanya apakah Sihon berolahraga karena tubuhnya dibangun seperti pegulat Sirian. Tidak dapat merespons, si hanya terkekeh gugup mendengar perbandingan itu. Untungnya, kepala desa turun tangan dan memberitahu Dongbach untuk pergi merekrut di tempat lain karena si datang ke pedesaan untuk pulih setelah operasi besar. Dongbach mengungkapkan kekecewaannya karena dia tidak bisa merekrut si yang memiliki fisik sempurna untuk gulat Sirian. Kepala desa dengan cepat menegurnya, menyuruhnya berhenti mencampuri urusan dan fokus pada pegulatnya sendiri, yang kinerjanya yang buruk telah membawa rasa malu bagi kota. Saat keduanya terus bertengkar, Sihon hanya bisa tersenyum canggung, terjebak di tengah argumen mereka. Tepat saat itu, seekor anjing tiba-tiba berlari dan mulai menjilati jari-jari si, membuatnya terkejut. Saat Sihon bertanya-tanya dari mana asalnya, itu, Dongbach dengan ceria menjelaskan bahwa anjing itu miliknya dan memperkenalkannya sebagai Baduk. Semua orang terkejut ketika anjing itu meringkuk di pangkuan Sihon meskipun terkenal sebagai anjing yang galak, bahkan terhadap pemiliknya. Seperti biasa, kepala desa mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Dongbach dengan berkomentar bahwa hewan selalu tahu orang yang baik. Komentar yang jelas ditujukan untuk menyebut Dongbach sebagai orang yang buruk. Merasa dikhianati, Dongbach tidak percaya anjingnya sendiri, yang biasanya menyela padanya, saat ini bertingkah lucu dengan Sion. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, anjing itu menggeram padanya hanya karena Dongbach memanggilnya. Di tengah pertengkaran halus dan kehangatan dari semua orang, rapat kota pertama Sihon akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Sihon melanjutkan proses syuting kontennya, menjelaskan kepada para penonton bahwa ia sempat absen karena harus menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Dengan wajah berseri, ia
ia mengumumkan kabar gembira bahwa dirinya kini sudah tidak lagi mengalami obesitas morbid. Berat badannya turun sekitar 5 kg, dari 123 kg menjadi 118 kg. Berkat pencapaian ini, dokternya mengizinkan Sihon untuk mengonsumsi makanan apapun yang ia inginkan 1 kali dalam seminggu sebagai bentuk penghargaan. Sihon memilih hari ini sebagai hari curang, cheat day, dan memutuskan untuk menikmati perut babi panggang. Ia memberitahu penonton bahwa semua sayuran pendampingnya dipetik langsung dari kebun miliknya sendiri. Pilihan menu hari ini meliputi bawang putih, daun perila, selada, dan tomat. Setelah mengatur posisi kamera, Sihon dengan penuh semangat bersiap menyantap hidangan tersebut sembari menunjukkan kepada para penontonnya cara membuat bungkusan wrap yang sempurna. Ia mulai dengan mengguncang perlahan daun selada untuk menghilangkan sisa air, lalu menaruh selembar daun perila di atasnya. Selanjutnya, ia dengan cermat menambahkan 2 potong perut babi yang dimasak dengan sempurna, diikuti sedikit bawang putih dan sentuhan bumbu pedas. Merasa puas dengan kombinasi itu, ia melipat bungkusan tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Begitu ia mengunyahnya, ledakan rasa memenuhi mulutnya, membuatnya merasa hangat dan nyaman, seolah jiwanya ternutrisi oleh energi bumi. Setiap bahan yang ada di dalam bungkusan itu terasa mencapai harmoni yang sempurna di lidahnya. Puas dengan kombinasi ini, Sihon memutuskan untuk meningkatkan cita rasanya dengan menambahkan kimchi lama yang ia dapatkan dari kepala desa. Rupanya, para tetua desa telah memberinya banyak hidangan pelengkap untuk dibawa pulang setelah pertemuan warga. Sihon kemudian menggulung perut babi bersama kimchi matang tersebut, dan begitu ia merasakannya, keharmonisan rasa asam kimchi yang berpadu dengan gurihnya daging benar-benar membawa Sihon ke awang-awang. Ia terus menyantap makanannya sembari merekam, seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini selain dirinya dan makanan di depannya. Setelah selesai berpesta, Sihon mengunggah videonya sebelum bersantai, untuk membiarkan makanannya tercerna. Ia mengakui bahwa ia mungkin kehilangan kendali saat makan karena sudah lama sekali ia tidak mengonsumsi makanan sebanyak ini. Merasa malu karena terlalu banyak makan, Sihon berjanji pada dirinya sendiri untuk makan lebih perlahan di lain waktu. Tiba-tiba, suara dering nyaring menggema dari ponselnya, mengejutkan kucing di sampingnya. Sihon segera memeriksa ponselnya dan melihat panggilan masuk dari kepala desa, yang membuatnya merasa cemas. Namun, saat ia mengangkatnya, kepala desa hanya menjelaskan bahwa ia ingin menanyakan kabar anggreknya yang hampir mati. Sihon langsung merasa lega dan memberitahu sang kepala desa bahwa anggrek itu telah pulih, dan ia berencana untuk mengantarkannya besok. Kepala desa senang mendengarnya, lalu ia bersikeras memberikan bayaran atas jasa Sihon. Namun Sihon menolaknya karena ia tidak berniat mengharapkan imbalan apapun. Akan tetapi, kepala desa memberitahunya bahwa menolak uang dari seorang tetua adalah tindakan yang tidak sopan. Ia pun meminta Sihon menganggapnya sebagai uang jajan tambahan yang akan segera dikirimkan langsung ke rekeningnya. Sihon tidak punya pilihan selain menyetujuinya dengan berat hati. Mereka kemudian berpamitan dan mengakhiri panggilan tersebut. Meski merasa canggung dengan kejadian itu, Sihon memutuskan untuk menerima pemberian tersebut dengan rasa syukur. Beberapa detik kemudian, ia menerima notifikasi pembayaran yang membuatnya benar-benar terkejut hingga ia kehilangan fokus dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tak mampu mencerna apa yang baru saja ia lihat, kaki Sihon seketika terasa lemas hingga ia terduduk di anak tangga teras. Ia berusaha memahami kenyataan bahwa kepala desa mengiriminya 5 juta won hanya untuk merawat 1 potong anggrek. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai seorang druid, Guru Sihon pernah berpesan bahwa seorang druid harus diberi imbalan yang pantas atas keahlian mereka, baik saat menyelamatkan tanaman maupun saat menghadapi musuh. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh Sihon, karena dunia pada dasarnya bekerja dengan prinsip memberi dan menerima. Gurunya juga memperingatkan bahwa hidup akan memberinya lebih banyak beban kerja jika ia menerima terlalu banyak. Sihon akhirnya memahami apa yang dimaksud gurunya saat ia menatap nominal uang yang sangat besar yang dikirimkan kepala desa untuk pekerjaan yang begitu kecil. Jumlah yang tidak masuk akal itu membuatnya gemetar, dan ia bingung harus melakukan apa dengan uang sebanyak ini. Merasa tidak enak jika menyimpannya sendiri, Sihon mencoba untuk mengembalikannya, tetapi saat ia menelepon balik, kepala desa justru memarahinya karena menolak ketulusannya. Sihon akhirnya harus menerima pemberian tersebut, namun ia memutuskan untuk memberikan sesuatu sebagai gantinya. Karena sudah hampir waktunya panen anggur di kebunnya, ia memutuskan untuk menggunakan sebagian hasil panennya untuk membuat anggur badi kepala desa. Beberapa saat kemudian, Sihon beralih ke tempat favoritnya, internet, di mana ia memesan tong kayu ek oak Prancis berkapasitas 220 liter untuk pembuatan anggurnya. Meskipun harganya hampir 1 juta won, Sihon tidak keberatan karena itu sepadan dengan hasilnya. Dulu saat ia masih menjadi druid, ia tidak perlu membeli tong kayu karena ia besar di antara pepohonan ek. Mengenang masa lalu, Sihon merasa merindukan saat-saat ketika hidup jauh lebih sederhana. Mengesampingkan pikiran itu, Sihon menantikan saat ia bisa membuat anggur dari buah anggur lezat di kebunnya, yang kini meluap dengan energi alam. Namun, ia memutuskan untuk membiarkan buah anggurnya matang sedikit lebih lama hingga mencapai kondisi terbaik. Tak lama kemudian, Sihon menerima tamu tak terduga yang tidak ia undang. Itu adalah seorang kontraktor bernama Yeonju, yang disewa oleh Siwo untuk memperbaiki rumahnya yang sudah mulai rusak. Setelah memastikan identitas pria tersebut, Sihon membiarkannya berkeliling memeriksa rumah sembari berbicara dengan Siwo di telepon.
Sihon. Sihon mengungkapkan rasa gugupnya tentang pemeriksaan rumah tersebut, namun Siwo meyakinkannya bahwa Yeonju adalah seorang ahli yang telah menangani banyak proyek restorasi rumah tradisional Hanok lainnya. Sihon akhirnya sadar bahwa ini adalah hadiah yang dimaksud Siwo. Saat ia berkunjung terakhir kali dengan manajer perjalanannya, ia memberitahu Siwo bahwa ia sebenarnya bisa mengurus rumahnya sendiri tanpa perlu repot-repot. Namun Siwo merasa tidak tega membiarkan kakak laki-lakinya tinggal di tempat seperti itu. Ia meyakinkan Sihon bahwa ia akan menanggung seluruh biaya renovasi dan meminta Sihon untuk tidak perlu khawatir. Meskipun merasa malu, Sihon menerima tawaran tersebut dan Siwo memberitahu bahwa kontraktor itu adalah paman dari salah satu anggota bandnya yang juga merupakan penggemar kanal Sihon. Karena hubungan tersebut, Siwo meyakinkan bahwa kontraktor itu akan mengurus semuanya, dan Sihon hanya perlu memberikan tanda tangan kepada anggota band itu nanti sebagai rasa terima kasih. Siwo yang mendengar percakapan itu dari sudut ruangan tampak sangat bersemangat. Di sisi lain, Sihon berterima kasih kepada Siwo atas hadiah tersebut. Setelah itu mereka mengakhiri panggilan. Pada saat yang sama, Yeonju menyelesaikan pemeriksaannya dan Sihon dengan cemas menanyakan hasil analisisnya. Yeonju memberitahu Sihon bahwa kondisi rumahnya sangat berantakan dan dapurnya kemungkinan besar akan runtuh jika musim topan tiba. Ia juga menunjukkan bahwa langit-langitnya hanyalah papan yang diletakkan di atas balok dan pilar-pilar dapurnya telah hampir habis dimakan rayap. Sihon tidak senang mendengar bahwa tempat tinggalnya yang berharga dalam kondisi buruk karena rumah seorang druid seharusnya menjadi tempat suci yang dibangun selaras dengan alam. Sejak ia pindah ke sini, ia tidak merasa terganggu. Jadi, ia berpikir bisa bertahan dengan kondisi rumah seperti ini untuk sementara waktu tanpa masalah. Seolah mencoba menghiburnya, Yeonju memberitahu Sihon bahwa atap dan genteng rumahnya cukup kuat dan beberapa strukturnya masih kokoh. Namun, ia menekankan bahwa masalah utamanya adalah rayap dan harus segera diatasi karena jika dibiarkan, struktur rumah bisa menjadi tidak stabil hingga akhirnya runtuh. Yeonju juga memberitahu bahwa investasi rayap mungkin bisa menyebabkan alergi atau bahkan menggigitnya dalam jangka panjang. Sihon tidak merasa khawatir akan hal ini karena ia tahu rayap tidak akan berani menyakiti seorang druid. Namun, ia mengakui tidak ada alasan untuk mengabaikan saran sang kontraktor karena Siwo sudah menyewa dan menawarkan untuk membiayai renovasi tersebut. Ia kemudian bertanya berapa biaya renovasi dan Yeonju meyakinkannya bahwa biayanya tidak sebesar yang ia bayangkan. Yeonju juga menginformasikan bahwa Sihon bisa mengajukan subsidi karena pemerintah menyediakan sekitar separuh biaya untuk perbaikan besar rumah Hanok di area ini. Sihon sangat senang mendengarnya, sehingga ia memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Yeonju. Yeonju berjanji akan memberikan perhatian ekstra pada renovasi tersebut karena Sihon adalah kakak dari Siwo. Setelah mengantar Yeonju pulang, Sihon merasa lega bahwa pemerintah menanggung separuh biaya renovasi. Awalnya ia merasa bersalah, namun setelah mengetahui tentang subsidi, beban berat di pundaknya serasa terangkat. Saat kembali masuk rumah, Sihon merasa sangat menantikan renovasi ini. Dari perkataan Yeonju, ia menyimpulkan bahwa ini akan menjadi renovasi skala besar. Ia kemudian menatap rumahnya. Untuk beberapa saat, membayangkan akan seperti apa bentuknya setelah perbaikan selesai. Terhanyut dalam pikirannya, Sihon berdiri di sana sampai matahari terbenam. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke pasar dan berpapasan dengan Jong, yang suaranya tiba-tiba mengejutkannya. Jong heran mengapa Sihon tampak gelisah dan bertanya apakah ia sedang berbelanja. Sihon menjawab bahwa ia keluar untuk membeli beberapa barang dan melakukan beberapa keperluan. Melihat tas belanja di tangannya yang hanya berisi tahu, susu kedelai, dan sayuran, Jong bercanda apakah Sihon sedang berlatih untuk menjadi biarawan. Sihon menjelaskan bahwa ia memesan sebagian besar bahan makanannya secara daring karena lebih murah. Meskipun terlihat seperti sedang diet ketat, Jong mengatakan bahwa Sihon justru terlihat lebih sehat dan garis lehernya kini lebih terlihat daripada saat pertama kali ia datang. Merasa senang dengan pujian tersebut, Sihon berterima kasih kepada Jong, yang kemudian bertanya mengapa ia berkeliaran di luar toko ini. Sihon menjelaskan bahwa ia menggali beberapa tanaman obat dari gunung belakang dan ingin bertanya tentang cara menjualnya. Ia kemudian bercerita bahwa beberapa hari lalu, ia sedang mengejar rusa air peliharaannya saat hewan itu tiba-tiba mencakar keluar akar ginseng. Jong menganggap cerita ini tidak masuk akal dan bertanya sejak kapan seekor rusa bisa dijinakkan sampai-sampai bisa membantu seseorang menggali tanaman obat. Sihon bersikeras bahwa ia mengatakan yang sebenarnya, tetapi Jong tidak percaya pada cerita konyol itu dan hanya menawarkan untuk membawa Sihon ke tempat yang lebih baik untuk menukar tanaman tersebut dengan uang. Saat Jong memimpin jalan, ia memberitahu Sihon bahwa mereka membutuhkan seorang ahli untuk menilai tanaman obat tersebut sebelum dijual. Sihon terkejut mendengar ini, tetapi ternyata sang penilai tidak lain adalah kepala desa sendiri. Sihon terkejut mengetahui bahwa kepala desa adalah seorang penilai, sementara Jong mengungkapkan bahwa ia tahu hal ini karena sang kepala desa sebenarnya adalah seorang kolektor yang mengumpulkan sedikit dari segalanya, dan kepala desa membantunya menjual barang-barang tersebut. Setelah itu, Jong memberitahu kepala desa bahwa Sihon memiliki tanaman obat untuk dijual. Sihon kemudian menyerahkan tas berisi tanaman tersebut. Namun saat membukanya, kepala desa awalnya menganggap enteng apa yang ada di dalamnya. Namun sedetik kemudian, ia terdiam kaku karena terkejut saat menghitung daun pada tanaman ginseng tersebut. Tepat saat Jong hendak bertanya apakah tanaman itu ginseng, kepala desa menariknya keluar dan dengan antusias mengumumkan bahwa itu sebenarnya adalah ginseng liar. Baik Sihon maupun Jong benar-benar terkejut dengan pengungkapan ini karena ginseng liar dianggap sebagai barang yang paling berharga. Suara kepala desa menggema di kota kecil itu saat ia memarahi Sihon karena membawa ginseng liar yang sangat berharga di dalam kantong plastik murahan, bukannya di atas piring emas. Reaksinya seperti itu karena ginseng liar adalah akar yang tumbuh selama puluhan tahun, menyerap energi hutan dan tidak tersentuh oleh tangan manusia. Selain itu, ginseng yang dibawa Sihon sudah
sudah berusia lebih dari 50 tahun, yang membuatnya sangat langka dan bernilai tinggi. Kepala desa kemudian bertanya dari mana Sihon mendapatkannya, dan Sihon menjelaskan bahwa rusa peliharaannya yang menggali itu di dekat puncak gunung. Seperti biasa, kepala desa menganggap cerita ini konyol, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Sihon memang memelihara rusa air. Jong memberitahu kepala desa bahwa bagian terakhir itu benar, dan Sihon bahkan memasang kalung yang cantik pada rusa tersebut. Kepala desa terkejut mendengarnya dan mengakui bahwa ia merasa sudah hidup terlalu lama. Jong kemudian bertanya padanya tentang penjualan ginseng tersebut, dan kepala desa meyakinkannya bahwa menjual tanaman itu sangat mudah. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan mengirim foto tanaman itu ke asosiasi penggali ginseng untuk mencari pembeli. Kepala desa menambahkan bahwa ginseng liar ini bisa bernilai lebih dari 30 juta won. Menurutnya, nilainya bahkan bisa bertiga jika disertai cerita yang unik. Sebagai contoh, ia menggambarkan seorang penggali ginseng yang mencari di gunung selama lebih dari 6 bulan tanpa menemukan satupun akar, sampai akhirnya penggali itu memimpikan roh gunung yang menunjuk ke lokasi tertentu. Keesokan harinya, ia pergi ke sana dan menemukan sekumpulan ginseng liar tepat di tempat yang ditunjukkan roh tersebut. Karena Sihon sudah memiliki salah satu cerita unik seperti itu, mereka hanya perlu sedikit mengubahnya agar terlihat seperti ia menemukan pertanda berkah dan mengikuti rusa pembawa keberuntungan hingga akhirnya menemukan ginseng liar tersebut. Namun, Jong tidak peduli dengan omong kosong konyol semacam itu, tetapi kepala desa meminta mereka untuk menyerahkan semuanya padanya. Ia meyakinkan Sihon bahwa ia akan menangani semuanya tanpa mengambil satu sen pun komisi. Sihon dengan senang hati berterima kasih kepada kepala desa dan memutuskan untuk mempercayakan ginseng liar tersebut padanya. Setelah pertemuan itu, Sihon dan Jong pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Jong bertanya kepada Sihon tentang pendapatnya mengenai rumah kepala desa, yang ternyata adalah rumah terindah di desa tersebut. Sihon mengakui bahwa rumah itu memang indah dan rumah kacanya sangat besar. Jong kemudian mengungkapkan bahwa suami kepala desa dulunya adalah bos dari perusahaan besar yang menghasilkan banyak uang dari bisnis mobil dan kapal. Namun, ia tiba-tiba jatuh sakit setelah pensiun ke pedesaan bersama istrinya. Bahkan belum sampai 3 tahun, ia meninggal karena penyakitnya, dan sang istri, yang baru saja memutuskan untuk beristirahat setelah membesarkan anak-anaknya, harus menghabiskan seluruh waktunya merawat suaminya sebelum kematiannya. Menurut Jong, ia mulai mengumpulkan tanaman obat untuk menjaga suaminya tetap hidup. Itulah bagaimana ia menjadi ahli di bidang tersebut, dan sekarang ia melayani sebagai broker hanya untuk bersenang-senang. Jong juga menunjukkan bahwa kepala desa tampaknya memiliki banyak keberuntungan dalam menghasilkan uang. Ia kemudian memberitahu Sihon agar tidak khawatir mencari pembeli untuk ginseng liarnya karena kepala desa memiliki koneksi yang cukup untuk menemukannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia menerima pesan teks dari kepala desa yang mengatakan bahwa ia telah menemukan pembeli. Menurut pesan tersebut, ginseng liar itu dinilai setidaknya berusia 80 tahun dan terjual seharga 100 juta won. Sihon tercengang mendengarnya dan bahkan lebih terkejut lagi ketika Jong mengungkapkan bahwa kepala desa mengatakan ia menjualnya kepada presiden perusahaan terkenal. Ia kemudian memperingatkan Sihon untuk menyimpan cerita ginseng itu untuk dirinya sendiri dan tidak menyombongkan uang tersebut kepada orang luar karena itu mungkin akan membawa masalah yang tidak diinginkan ke depan pintunya. Sihon tersentuh oleh perhatiannya dan itu segera mengingatkannya pada memori yang sudah lama ia lupakan. Itu adalah ingatan akan guru druidnya yang selalu mendukungnya. Dan sekarang Jong melakukan hal yang sama, teringat bahwa sudah lama sekali sejak seseorang mengkhawatirkannya seperti ini. Senyum lembut mengembang di wajah Sihon. Ia kemudian dengan riang mengumumkan bahwa ia akan mentraktir Jong makan banyak daging babi begitu uangnya cair, tetapi Jong menggodanya soal memperbaiki ladang kentang yang dirusak rusa peliharaannya tempo hari. Tanpa disadari, Sihon secara bertahap mulai menjadi bagian dari desa kecil ini. Beberapa hari kemudian, renovasi rumah Sihon dimulai dengan sungguh-sungguh saat beberapa pekerja bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki tempat tersebut. Di sisi lain, menunjukkan rencana perombakan kepada Sihon. Jika seandainya ada yang ingin ia tambahkan atau ubah dari rencana tersebut, menjelaskan bagaimana mereka berencana memperbaiki langit-langit dan mengembalikannya ke kondisi semula. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan memperluas rumah untuk menghubungkannya ke kamar mandi luar. Jong memberitahu Sihon bahwa mereka berencana meningkatkan seluruh struktur ke tata letak modern. Sihon sangat senang dengan semua rencana tersebut dan tidak percaya bahwa rumahnya lebih besar dari yang ia bayangkan. Dari rencana tersebut, rumah itu akan memiliki 3 kamar tidur dan dapur lengkap. Setelah memeriksa semua detailnya, Sihon mengizinkan untuk melanjutkan rencana tersebut. Kemudian bertanya pada Sihon apa yang akan ia lakukan dengan gerbang depan dan dinding di sebelahnya. Sihon dengan ceria memamerkan desain yang ada di pikirannya yang terlihat seperti coretan anak taman kanak-kanak. Dalam satu tarikan napas, ia menjelaskan visinya dan bagaimana ia berencana menanam pohon apel besar atau kesemek di sepanjang dinding luar. Sihon juga ingin memasang gerbang melengkung yang ditutupi bunga mawar. Yeonju memuji rencananya karena banyak orang melakukan ini agar duri pada mawar berfungsi sebagai pagar alami. Siwo, bagaimanapun, menyarankannya untuk memilih sistem gerbang bermotor yang lebih baik untuk keamanan. Sihon memberitahu bahwa ia tidak menginginkan mawar karena alasan keamanan, tetapi karena itu berguna untuk membuat teh. Selain sangat indah, bunga mawar memiliki sifat anti bakteri. Meskipun tertegun dengan alasan Sihon, Yeonju memutuskan untuk menghormati keinginannya dan fokus untuk menambahkan keamanan di bagian belakang rumah. Dan begitulah, rumah Sihon yang tadinya bobrok mulai hidup kembali seperti musim dingin yang memberi jalan bagi musim semi. Sama seperti tempat ia tinggal di kehidupan sebelumnya, rumah ini akan menjadi rumah di mana kekuatan alam menyatu ke dalam udara. Malam itu, saat Sihon bersiap untuk tidur, ia menelepon untuk memberikan
kabar terbaru kepada Siwo tentang renovasi, yang menurut kontraktor bisa memakan waktu hingga 2 minggu. Siwo khawatir Sihon harus tidur di rumah kaca sampai renovasi selesai. Namun, Sihon tidak keberatan karena ia merasa tinggal di sana akan memberinya lebih banyak konten untuk vlognya. Siwo berkomentar bahwa Sihon mulai terdengar seperti YouTuber sejati. Sihon kemudian bertanya tentang jadwalnya dan Siwo mengatakan bahwa itu adalah kesibukan tanpa henti yang biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa bandnya akan segera melakukan tur. Sihon khawatir dengan kesehatan saudaranya dan memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Namun, Siwo percaya bahwa sibuk adalah hal yang baik dan ia menyarankan Sihon agar mengkhawatirkan kesehatannya sendiri saja. Sebelum menutup telepon, ia berjanji akan menyempatkan diri untuk mampir ke rumah sebelum berangkat untuk tur Eropa mereka. Setelah panggilan berakhir, Sihon mendapati dirinya mengkhawatirkan Siwo yang terus-menerus bekerja sembari mengkhawatirkannya. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk Siwo selain mendukungnya dari jauh. Setelah itu, Sihon menatap langit malam yang tampak lebih cerah dari rumah kaca sembari terus memikirkan Siwo. Ia berharap renovasi bisa selesai sebelum Siwo mampir lain kali agar ia bisa bersantai di sini tanpa mengkhawatirkan jadwal idolnya yang sibuk. Sembari memikirkan ini, Sihon perlahan terlelap menatap bintang-bintang cerah dari dalam rumah kaca. Keesokan paginya, di gunung di belakang rumahnya, Sihon mengejar rusa peliharaannya, memarahinya karena menghancurkan beberapa tunas dan memakan semua selada di kebunnya. Setiap pagi, Sihon menghabiskan 1 jam merawat hutan dengan memeriksa tunas-tunas baru dan mendengarkan keluhan dari makhluk-makhluk kecil di gunung. Ia juga menenangkan energi alam yang tersebar di hutan dari malam sebelumnya. Hidup menyenangkan bagi Sihon dan akan lebih mudah jika ia tidak harus berurusan dengan rusa nakal setiap pagi. Namun, Sihon merasa sedikit bersalah memarahinya karena ia mendapatkan 100 juta won berkat rusa itu yang menemukan ginseng liar. Sejak rusa itu mulai mengikutinya, hewan itu telah menyerap banyak energi di sisinya yang sepenuhnya menyembuhkan kaki rusanya yang terluka. Sekarang setelah ia lebih sehat, rusa itu menjadi lebih lincah dan bulunya bersinar. Faktanya, rusa tersebut telah menjadi daya tarik utama di kanal Sihon. Dan setiap kali ia muncul, jumlah penontonnya meroket lebih banyak dibandingkan video solo Sihon. Tiba-tiba, rusa itu ketakutan dan Sihon merasakan aura orin, membuatnya bertanya-tanya apakah pohon itu mendeteksi adanya keanehan. Sihon dengan cepat menyalurkan koneksinya ke orin yang memungkinkannya untuk melihat dan merasakan semua yang dirasakan pohon tersebut. Dari koneksi itu, ia akhirnya melihat pelakunya yang telah menjarah segala sesuatu di gunung. Sementara itu, para pencuri sedang bersenang-senang mencuri jamur dari gunung belakang. Salah satu dari mereka bahkan memarahi bawahannya karena menarik jamur secara kasar yang bisa merusaknya dan menyebabkan nilainya turun. Setelah bawahannya meminta maaf, pria itu menunjukkan cara memanennya dengan lembut untuk menjaga nilainya. Saat mereka terus mencari barang untuk dicuri, sang bawahan khawatir bahwa gunung tersebut memiliki pemilik baru, jadi mereka harus berhati-hati. Namun, pria lainnya menepis kekhawatirannya dengan alasan bahwa mereka telah menjarah gunung ini selama bertahun-tahun tanpa menemui masalah. Ia kemudian mendesak rekannya untuk terus bergerak karena mereka harus mengosongkan seluruh gunung sebelum matahari terbenam. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sekumpulan jamur matsutake yang kaya yang seharusnya tidak tumbuh sampai musim gugur. Namun, para pencuri tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal ini saat mereka merayakan keberhasilan besar mereka. Jamur-jamur itu sangat sehat dan gemuk dan sang pencuri utama memperkirakan pasti ada ratusan di antaranya di tempat ini. Ia dengan cepat mendesak rekan lainnya untuk bergabung dengannya, tetapi ia tidak mendapat jawaban karena rekannya membeku di tempat karena ketakutan saat ia menyaksikan kejadian aneh. Beberapa hewan liar dari hutan telah mengelilingi mereka dan menatap mereka dengan aneh. Meskipun ketakutan, para pencuri memutuskan untuk kembali bekerja alih-alih berlari seperti manusia waras pada umumnya. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, kabut tiba-tiba menyebar ke seluruh hutan, membuat mereka ketakutan. Tetap saja, para pencuri menolak untuk beranjak. Dan yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sihonlah yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Sihon terkejut karena para pencuri mengabaikan peringatannya. Meskipun mereka seharusnya takut dengan aksi yang baru saja ia lakukan. Namun, tampaknya keserakahan mereka lebih kuat daripada rasa takut mereka terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Karena mereka menolak untuk berpikir logis, Sihon memutuskan untuk memberi mereka pelajaran yang pantas dengan menakut-nakuti mereka sampai ke titik di mana mereka tidak akan pernah kembali ke gunung ini lagi. Ia kemudian mengendalikan hewan-hewan untuk menyerang para pencuri, yang saat ini memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan lari demi menyelamatkan hidup mereka. Saat mereka terus melarikan diri, salah satu pencuri tidak bisa berhenti bertanya-tanya mengapa hewan-hewan itu bertindak aneh. Namun pria lainnya mendesaknya untuk terus berlari alih-alih mencoba menganalisis situasi. Pada titik ini, para pencuri sudah sangat ketakutan sehingga mereka mulai memohon pada hewan-hewan liar itu untuk mengampuni mereka. Namun Sihon belum selesai dengan pelajarannya. Pada dasarnya, ia mampu melakukan semua ini dengan menggunakan orin sebagai saluran untuk mengikat semua makhluk hidup di hutan menjadi satu. Setiap makhluk hidup yang terhubung oleh kekuatan ini menjadi hutan itu sendiri dan mengusir penyusup. Itulah sebabnya druid ditakuti di tanah mereka. Sihon bahkan lebih marah karena para pencuri menyentuh jamur matsutake miliknya yang ia tanam untuk menghibur dirinya. Penduduk desa saat pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pengejaran, Xian memanggil tanaman rambat untuk menjebak para pria itu, membuat mereka sangat ketakutan. Mereka
Mereka tidak habis pikir dengan kejadian aneh ini, sekarang sebuah pohon pun menyerang mereka. Setelah menjebak para pencuri, Xian menelepon kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, kepala desa tiba bersama polisi, dan dia memarahi mereka dengan penuh amarah begitu turun dari mobil polisi. Setelah itu, dia memeriksa Xian untuk memastikan dia tidak terluka saat mengejar para pencuri. Dia kemudian memperhatikan bahwa para pencuri terlihat babak belur, membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Xian hanya mengatakan kepada kepala desa bahwa mereka berguling menuruni gunung saat mencoba melarikan diri. Sambil mengamati mereka dengan saksama, kepala desa menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama yang mencuri tanaman herbalnya dan berpura-pura bodoh saat dia memergoki mereka. Sekarang dia senang karena mereka berurusan dengan orang yang salah. Jadi, sudah pasti mereka tidak akan bisa lolos dari masalah ini seperti sebelumnya. Petugas polisi juga memberitahu para pencuri bahwa mereka tidak bisa menyangkal kejahatan kali ini karena bukti-buktinya sudah cukup dan jelas. Mereka mencuri dengan tujuan untuk menjualnya. Pencuri utama menggeram marah saat mendengar ini dan bersikeras bahwa iblis telah merasuki pohon untuk menyerang mereka. Dia juga menyebutkan bahwa semua hewan di hutan bertindak seolah-olah mereka kerasukan. Dia kemudian menoleh ke arah Xian, tetapi yang paling menyakitkan adalah saat si pencuri menyebutnya gembul. Pencuri itu kemudian mendesak petugas polisi untuk menangkap si Xian karena dia adalah pemilik gunung dan pasti sedang mempraktikkan ilmu sihir yang mengendalikan hantu. Kepala desa sangat murka mendengar ini dan langsung menerjang mereka untuk memberi pelajaran karena telah melontarkan omong kosong. Petugas mencoba menahannya sementara dia mengumpat, menjelaskan bagaimana cara mencabik-cabik mereka, persis seperti yang dilakukan seorang pembunuh berantai. Sahan sangat terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya karena dia tidak pernah menyangka kepala desa yang lembut ini bisa sekeras itu. Petugas memutuskan untuk membawa para pelaku ke kantor polisi sementara si pencuri terus berusaha meyakinkan mereka bahwa pohon telah menyerangnya. Dia bersumpah bahwa gunung itu berhantu, dan tepat pada saat itu, seorang pendeta yang baru tiba di tempat kejadian mendengarnya. Dia dengan marah menegur pria itu karena melontarkan kebohongan dan bersikeras bahwa gunung itu adalah milik Tuhan. Xian terkejut melihat seorang pendeta di sana sementara sang pendeta menatapnya, bertanya-tanya siapa dia. Dalam kehidupan masa lalu Xian sebagai seorang druid, kaum klerus selalu terbagi menjadi dua kelompok. Beberapa rakus seperti goblin dan mendambakan apa yang bukan milik mereka, sementara yang lain mengabdikan diri pada iman mereka. Meskipun druid tidak dianggap klerus, cara hidup mereka sangat mirip dengan para klerus yang melayani Tuhan. Para druid mendedikasikan hidup mereka untuk alam dan membuktikan diri melalui kesulitan yang mereka alami. Dulu, orang-orang seperti itu dikenal sebagai pencari atau asketik. Xian bertanya-tanya tipe pendeta seperti apa pria di depannya ini. Setelah mengetahui apa yang dilakukan para pencuri, pendeta tersebut menegur mereka karena mencuri dan berbohong bahwa hutan menyerang mereka hanya untuk menghindari hukum. Dia terus mengutip kitab suci dan berkhotbah kepada para pencuri. Setelah itu dia memarahi mereka lagi karena mengatakan gunung itu berhantu. Untuk menenangkannya, petugas meyakinkan pendeta bahwa para pencuri itu hanya melontarkan omong kosong agar bisa lolos. Dia menambahkan bahwa Sihon adalah pemilik gunung dan dia sudah merekam semuanya saat melihat para pencuri memetik jamur. Setelah Sihon menyapanya dengan sopan, pendeta memperkenalkan dirinya sebagai Pastor Mateo dari paroki Dongwan. Dia juga menyebutkan bahwa biara di sisi lain gunung berada di bawah asuhannya. Mateo kemudian meminta maaf karena tidak mengelola bagian gunungnya dengan benar dan membiarkan para pencuri mengakses sisi gunung milik Xian. Sihon dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya dan juga meminta maaf atas keributan tersebut. Rupanya, biara Mateo berbagi bukit yang sama dengan rumah Sihon dan mereka hanya dipisahkan oleh satu lereng. Karena hal ini, Sihon percaya bahwa tanggung jawab untuk mengelola akses ke gunung berada di pundak mereka berdua. Xian cukup terkejut karena Mateo mengambil kesalahan tanpa menuntut permintaan maaf darinya karena mereka berdua bertanggung jawab. Hal ini saja meyakinkannya bahwa Mateo adalah salah satu pendeta yang baik. Kepala desa, Stella, kemudian memeriksa barang curian para pencuri dan terkejut melihat bahwa mereka hampir mengosongkan seluruh gunung. Dia menyarankan agar Xian dan Mateo membagi barang curian tersebut secara adil karena para pencuri pasti sempat mampir ke sisi biara sebelum menjarah dari sisi gunung milik Xian. Namun, Xian menolaknya, menjelaskan bahwa dia berencana untuk membagikannya pada pertemuan desa berikutnya. Mateo juga menolak untuk menerima bagiannya dan memberitahu Stella untuk menyimpannya bagi para sesepuh desa agar bisa berpesta. Stella berkomentar bahwa dia sudah menduga Mateo akan menyebut soal para sesepuh. Setelah itu, petugas bersiap untuk pergi membawa para pelaku dan meyakinkan Stella bahwa mereka akan menyelidiki dengan benar karena para pencuri itu adalah residivis. Stella dengan tegas memberitahu dia untuk memastikan mereka dihukum tanpa ampun. Petugas mengakui hal ini dan berjanji untuk menghubunginya nanti dengan detailnya. Saat mobil polisi melaju pergi, Stella terus mengutuk para pencuri dengan marah, membuat Xian dan sang pendeta terhibur. Dan begitu saja, drama dengan para pencuri memudar seperti angin pagi di gunung. Beberapa hari kemudian, renovasi rumah Sihon selesai dan Stella datang untuk melihatnya. Dia menunjukkan bahwa rumah itu tampak hampir tidak bisa dikenali dari tempat kumuh sebelumnya dan menyebutkan bahwa dia pikir akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk menyelesaikan renovasi. Xian memberitahu Stella
bahwa mereka masih memiliki beberapa hal untuk diperbaiki di sekitar rumah, tetapi seharusnya selesai segera. Stella hanya senang karena Xian akhirnya memiliki rumah yang tidak terlihat seperti tempat berhantu. Xian kemudian menyuruhnya untuk mampir makan, yang dia buat menggunakan tomat dari kebunnya. Stella menerima tawaran itu tanpa ragu karena siapa yang bisa menolak. Tomat segar hasil kebun sendiri. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkannya, Jong datang untuk meminta selada dari kebun si Hian. Dia menjelaskan bahwa dia membeli benih selada yang bersih sama dengan yang didapat Xian terakhir kali, tetapi entah kenapa, selada miliknya tidak terasa sanak milik Xian. Menurut Jong, selada Xian memiliki kerenyahan yang kaya yang tidak dimiliki orang lain. Tanpa ragu, Xian dengan senang hati menawarkan untuk memanen beberapa untuknya dan bahkan berencana untuk menambahkan kubis. Apa yang tidak diketahui Jong adalah bahwa tanaman Sihonian berbeda karena apapun yang disentuh oleh seorang druid akan menjadi luar biasa baik dalam rasa maupun nutrisi. Bagaimanapun, tanaman-tanaman itu tumbuh subur karena Sihon memberi mereka persis apa yang mereka butuhkan. Sementara itu, Stella memarahi Jong karena mencoba mendapatkan hasil kebun si Hian secara gratis. Penasaran mengapa dia membuat keributan soal selada itu, dia memutuskan untuk mencicipinya sendiri. Saat dia menggigitnya, dia langsung memahami obsesi Jong. Dan yang mengejutkan bagi Jong, Stella segera bertanya kepada Xian apakah dia bisa memilikinya juga. Setelah mengisi keranjang mereka, Jong dan Stella bergabung dengan Xian untuk menyiapkan makanan. Sambil memanen tomat, Xian mengetahui bahwa Mateo menjual sabun yang dibuat di biara. Dia menyebutkan bahwa dia biasanya membawa beberapa ke pusat lansia dan dia sudah pernah mencobanya sebelumnya. Xian terkejut mendengar ini karena dia mengira biara hidup dari donasi. Namun, Jong menjelaskan bahwa para biarawan di sana memenuhi kebutuhan mereka sendiri karena tidak ada alasan nyata bagi para jemaat untuk mengunjungi biara, sehingga tidak ada yang memberikan donasi. Dia juga menyebutkan bahwa mereka mungkin berhenti membuat sabun karena pasokan bambu yang langka. Dan Mateo mengkhawatirkan hal ini karena itu adalah sumber pendapatan mereka. Hal ini membuat Xian khawatir karena Mateo tampak seperti pria yang baik, jadi dia memutuskan untuk menemukan cara untuk membantu biara segera. Beberapa waktu kemudian, Xian menyajikan salad tomat yang disiapkannya kepada para sesepuh, dan Stella mencatat bahwa dia menambahkan beberapa irisan keju. Xian kemudian menjelaskan bahwa dia melapisinya dengan tomat dan menyiramkan sedikit minyak zaitun serta air jeruk nipis di atasnya. Karena mereka kebanyakan hanya makan daun-daunan setiap hari, dia memutuskan untuk memberi mereka sesuatu yang berbeda untuk dicoba. Jong dan Stella cukup senang dengan hasilnya saat mereka mencoba salad tersebut. Jong, khususnya, yang tidak terlalu peduli dengan makanan barat, mengakui bahwa salad itu sangat menyegarkan. Dia bertanya-tanya mengapa tomat Xian lebih manis daripada tomat biasa yang pernah dia coba. Di sisi lain, Stella juga menyukai hidangan itu dan menyebutkan bahwa dia merasa lebih baik setelah memakannya. Rupanya, dia memiliki perut yang lemah dan berjuang dengan gastritis kronis selama bertahun-tahun yang membuatnya merasa mulas setiap kali makan. Namun, hidangan Xian memberikan perasaan menenangkan di perutnya. Jong kemudian meminta Xian untuk menambahkan beberapa tomat ke keranjangnya, tetapi Stella memarahinya karena terlalu serakah. Jong mengingatkannya bahwa dia juga meminta selada, jadi dia tidak berhak menyalahkannya. Stella mengeluh bahwa Xian mungkin kehabisan makanan jika mereka terus mengambil hasil kebunnya, tetapi Jong memberitahu dia bahwa Xian bukanlah orang liar yang hidup hanya dari hasil bumi. Saat keduanya terus bertengkar, senyum puas tersumbing di wajah Xian. Sebagai seorang druid, reaksi mereka adalah bentuk pujian tertinggi baginya, dan dia tidak keberatan memberikan segalanya dari kebun kecilnya. Jadi dia meminta diri untuk memanen beberapa tomat untuk mereka. Berada di pusat siklus alam yang membawa kegembiraan bagi orang-orang, Sahan akhirnya merasakan kebahagiaan yang dia alami dari masa lalunya hidup sebagai seorang druid sejati. Sementara itu, di sebuah salon kecantikan di kota, Jesu terlihat menggulir bagian komentar di saluran Xian sambil memotong rambut bersama Xiu. Jesu dengan penuh semangat mendesak penata rambut untuk berlangganan saluran tersebut dan memberikan komentar yang bagus. Wanita itu setuju tanpa ragu sementara Xiu bertanya-tanya mengapa Jesu mempromosikan saluran tersebut, mengingatkannya bahwa si Hian adalah kakaknya. Jesu menjelaskan bahwa dia tidak sedang mempromosikan saluran itu, tetapi karena menjadi penggemar berat, dia menambahkan bahwa mereka perlu membantu Xian meningkatkan jumlah pengikut karena memposting tanpa tujuan tidak akan membuahkan hasil. Menyebut Seon dengan nama panggilan yang dia ciptakan, Xiu mengungkapkan bahwa dia mungkin akan kelaparan tanpa vlog reguler ini untuk ditonton saat jam makan. Bingung dengan nama aneh itu, Xiu bertanya apa artinya. Jesu menjelaskan bahwa dia muncul dengan nama panggilan itu karena cara lembut Xian memanggil rusa bangul. Dia juga bersikeras bahwa itu sangat cocok dengan Xian dan salurannya, meskipun Xiu tidak yakin. Ketika penata rambut menyadari bahwa saluran itu milik kakak laki-laki Xiu, dia berkomentar bahwa si Hian pasti setampan dia. Namun, Xiu menjelaskan bahwa Xian bertambah berat badan karena penyakitnya, tetapi saat mereka masih muda, semua orang biasa mengatakan Xian adalah yang lebih tampan di antara keduanya. Ini hanya membuat Jesu semakin ingin melihat seperti apa idolanya secara langsung. Bertekad untuk mewujudkannya, dia segera mendapat ide. Karena mereka sudah berencana untuk membuat beberapa konten tim eksklusif, Jesu menyarankan untuk syuting di rumah Xian. Sementara itu, kembali ke pedesaan, hujan mulai turun dengan lebat dan diumumkan bahwa musim hujan diperkirakan akan dimulai secara nasional mulai minggu ini. Badai hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah tertentu, dan daerah Sahan termasuk di antaranya. Saat menonton berita, Sihon merasa senang karena renovasi rumah selesai lebih awal. Jika tidak badai hujan akan menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Sekarang setelah dia memiliki atap di atas kepalanya, Sihon tidak perlu khawatir tentang hujan lebat. Dan melihat
Melihat bagaimana hal itu tidak mempengaruhi rumah baru, Xian mengakui bahwa pekerjaan renovasi itu luar biasa. Hanya berbaring di lantai kayu luar ruangan, Xian benar-benar lupa bahwa dia awalnya tidak berniat merenovasi rumah. Alih-alih bermalas-malasan, dia memutuskan untuk memanen selada dari kebun untuk dibawa ke pertemuan desa di mana mereka berencana untuk memakan barang yang hampir dicuri oleh para pencuri. Sahan menantikan pertemuan itu karena ini pertama kalinya dia mencoba jamur pinus. Saat dia memanen selada, Xian mendapati dirinya memikirkan jumlah pelanggannya yang tiba-tiba meroket entah dari mana. Dia senang dengan hasilnya, tetapi itu juga membawa beberapa orang jahat yang meninggalkan komentar kejam di videonya. Namun, setiap kali komentar jahat muncul, komentar itu langsung tenggelam oleh komentar dukungan. Berkat ini, bagian komentar si Hyun tetap relatif bersih. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa orang akan meninggalkan kebencian jahat seperti itu kepada orang asing secara daring. Pada saat yang sama, dia juga tidak memahami pola pikir mereka yang mendukungnya dengan sepenuh hati. Beberapa anti penggemar band Siu bahkan menyerangnya karena selalu mendengungkan lagu-lagu pelacak di videonya yang mereka anggap sebagai pemasaran. Terlepas dari kebencian itu, Sihon sangat berterima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya dan menenggelamkan komentar kebencian. Dari para pendukungnya, ada satu orang yang membuat Sahan penasaran. Dan itu adalah penggemar yang terus-menerus mendorong narasi druid. Setelah mengumpulkan selada, Xian memutuskan untuk pergi ke aula desa, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak bisa mencapai aula dengan berjalan kaki melalui hujan lebat. Tepat saat dia kehabisan akal, Jong tiba dengan truknya untuk menjemput Xian karena dia juga menuju ke sana. Sementara itu, di balai kota, penduduk desa sibuk memanggang daging dan jamur mereka meskipun hujan lebat. Beberapa saat kemudian, Stella berbicara kepada semua orang, memberitahu mereka bahwa para pencuri yang menjarah desa mereka tertangkap di gunung di belakang rumah si Hyun. Dia juga memberitahu mereka bahwa setelah penyelidikan, mereka ditemukan telah melakukan daftar panjang kejahatan dan telah secara resmi ditahan. Menurut Stella, para pencuri memarkir kendaraan mereka di dekat pintu masuk kota dan menggunakan jalan setapak gunung di belakang biara untuk menyelinap ke desa setiap kali dalam beberapa tahun terakhir. Dia kemudian menyarankan semua orang untuk waspada agar hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi di desa mereka lagi. Setelah itu, Stella meminta semua orang untuk bertepuk tangan bagi Xian karena menangkap para pencuri. Setelah itu dia mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk berpesta sambil mendoakan agar para pencuri mendapatkan hukuman penjara yang lama. Setelah pidatonya, penduduk kota langsung mulai menikmati pesta jamur dan daging. Setelah mencicipi jamur pinus, mereka berkomentar bahwa itu adalah yang terbaik yang pernah mereka miliki. Xian kemudian memeriksa para tamu untuk memastikan mereka menikmatinya dan bahkan menyajikan combo buatannya sendiri untuk mereka. Coba, dia memperhatikan bahwa semua orang memakan jamur pinus dan daging secara terpisah, jadi dia menyarankan untuk mencoba memakannya dengan sandwich kimchi. Xian memberitahu mereka bahwa dia melihat combo itu di YouTube dan tampak lezat, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Namun, Stella tidak yakin dan bertanya-tanya mengapa ada orang yang memakannya seperti itu. Dia memberitahu Xian bahwa jamur King Oyster lebih baik jika dimakan seperti itu. Dengan daging sapi dan jenis jamur itu tidak terlalu mahal. Untuk menunjukkan apa yang dia maksud, Stella memasukkan combo itu ke mulut Xian, dan setelah mencobanya, dia akhirnya mengakui bahwa jamur pinus paling enak dimakan secara terpisah. Stella kemudian menjelaskan bahwa itu karena jamur pinus dari gunung mereka memiliki aroma yang kuat, jadi mereka tidak cocok dipadukan dengan sembarang hal. Salah satu tamu juga menyarankan Sihon untuk mendengarkan kepala desa karena dia telah memakan banyak makanan berkualitas sepanjang hidupnya. Sihon dengan senang hati mengakui saran mereka dan memutuskan untuk memakan hidangan itu secara terpisah. Tepat saat itu, Ketua Asosiasi Pemuda turun tangan untuk berterima kasih kepada Sihon karena memberi mereka pesta yang begitu mahal. Rupanya, dia belum pernah mencicipi jamur itu dan hanya menjualnya karena harganya cukup mahal. Sihon menawarkan untuk membantunya memanggang lebih banyak daging, tetapi pria itu menolaknya. Dia menjelaskan bahwa itu karena memanggang daging selalu menjadi tugasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemuda. Pria itu dengan bercanda memberitahu Sihon untuk mengambil alih posisi ketua jika dia benar-benar ingin memanggang daging. Setelah itu, dia berterima kasih lagi kepada Sihon atas pesta tersebut dan memintanya untuk datang kepadanya jika dia pernah membutuhkan bantuan apapun. Xian bisa mencium aroma pakan biji-bijian kering dari ketua pemuda yang berusia 40-an tahun itu dan menjalankan peternakan ayam di dekatnya. Tepat saat itu, Xian tiba-tiba teringat mimpi yang selama ini dia simpan, yaitu beternak ayam. Dia kemudian meminta pendapat ketua pemuda itu, tetapi Stella mendengarnya, membuatnya bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba ingin beternak ayam. Xian menjelaskan bahwa itu akan membantunya mendapatkan telur segar, dan selain itu, anak ayam sangat lucu untuk dilihat. Namun, ketua pemuda memberitahu dia bahwa mereka hanya lucu saat masih kecil, tetapi begitu mereka tumbuh dewasa, suara berkokok yang konstan di pagi hari menjadi tak tertahankan. Selain itu, mereka mengotori tempat itu, buang air besar tanpa henti di mana-mana. Dia juga menunjukkan bahwa kotoran mungkin membuat rumah Sihon yang baru direnovasi berbau. Dengan semua alasan ini, Sihon memutuskan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Meskipun terbiasa dengan alam itu sendiri, Xian mengakui bahwa masih banyak yang belum dia ketahui jika menyangkut kehidupan pedesaan. Untungnya, sifat terbesarnya sebagai druid adalah fakta bahwa dia mengajukan pertanyaan ketika dia tidak mengetahui sesuatu, seperti jamur pinus dan beternak
Karena ayam, Xian setuju bahwa beberapa hal paling baik dibiarkan sendiri dan tidak tersentuh. Saat Xian memperhatikan penduduk desa menikmati diri mereka sendiri, dia bisa merasakan dirinya secara bertahap tumbuh di dalam desa. Keesokan harinya, Xian menerima peringatan darurat tentang hujan lebat, menyarankan semua orang untuk tetap berada di dalam ruangan, dan sejauh ini dia telah menerima 4 peringatan. Xian tidak khawatir karena dia sudah mengamankan rumah kaca dan hal-hal lainnya. Namun, dia masih khawatir tentang buah anggur yang rontok karena hujan lebat. Xian mempertimbangkan untuk menggunakan mantra untuk mempercepat pertumbuhannya, tetapi dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak melakukannya karena melewati sesuatu seperti ini adalah tujuan menjadi seorang druid. Menatap ke arah anggurnya yang berharga, Xian berharap mereka bertahan sampai waktu panen. Dia segera menerima panggilan dari Zhong, yang dengan panik memohon padanya untuk datang ke pertaniannya untuk keadaan darurat. Xian bertanya-tanya apakah dia sakit, tetapi Zhong memberitahu dia bahwa dia tidak. Dan selain itu, dia bisa saja menelepon layanan darurat daripada anak petani jika dia sakit. Dia kemudian mengungkapkan bahwa salah satu sapinya sakit dan dokter hewan sedang memeriksanya, tetapi tidak bisa menangani hewan besar itu sendirian. Jadi mereka membutuhkan tangan yang sangat kuat untuk membantu memindahkan sapi yang sakit itu. Segera setelah itu, Xian tiba di kandang ternak Zhong, di mana dia bertemu dengan dokter hewan. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, John menjelaskan bahwa sapi yang sakit itu tiba-tiba roboh dan sapi di sebelahnya menolak untuk meninggalkan sisinya. Dengan semua keributan itu, sapi-sapi lain di kandang pun menjadi gelisah. Rupanya, John memanggil sapi-sapinya dengan nomor alih-alih nama karena dia tidak ingin terikat dengan mereka karena mereka pada akhirnya akan dijual. Namun, dari kekhawatiran yang terlihat jelas di wajahnya, Hyun bisa tahu bahwa dia masih peduli pada mereka. Chi kemudian bertanya apakah dia harus memindahkan sapi yang khawatir itu ke kandang lain, tetapi John memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dokter hewan kemudian memberitahu mereka bahwa prioritas mereka adalah membuat sapi yang roboh itu berdiri karena gas mungkin menumpuk di perutnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Dia kemudian meminta Sihon untuk membantunya, dan keduanya dengan hati-hati berhasil mendorong sapi yang roboh itu untuk berdiri. Saat sapi itu menangis kesakitan, Sihon memberitahu dokter hewan bahwa dia sudah kesulitan bernapas. Dia menyarankan untuk menenangkannya terlebih dahulu, tetapi dokter hewan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menggunakan obat penenang karena dia sedang hamil. Namun, Sihon memberitahu dokter hewan bahwa dia tidak bermaksud mereka harus menggunakan obat, melainkan secara alami. Dia menambahkan bahwa dia memiliki cara alami untuk melakukannya yang bekerja dengan sangat baik pada hewan peliharaannya, rusa air. Dokter hewan tidak percaya padanya, tetapi sebelum dia bisa mengeluh, Sihon tiba-tiba mulai bernyanyi, yang menyebabkan energi alam menenangkan sapi yang gelisah itu. Dokter hewan tertegun saat dia melihat sapi-sapi di kandang itu segera tenang di bawah pengaruh lagu Xian. Setelah itu, Xian dengan ceria bertanya kepada dokter hewan apakah dia sekarang bisa mengobati sapi itu karena dia sudah sedikit tenang. Beberapa waktu kemudian, ketiganya menuju ke dalam rumah Zhong setelah merawat sapi yang sakit. Zhong menawarkan mereka secangkir kopi, tetapi Xian menolaknya karena dietnya. Dokter hewan kemudian melaporkan analisisnya tentang sapi itu kepada Zhong, menjelaskan bahwa sapi yang sakit itu hanya mengalami demam biasa, tetapi kegelisahan membuat gejalanya tampak jauh lebih buruk. Dia kemudian meyakinkannya bahwa anak sapi di dalamnya benar-benar sehat. Dokter hewan juga menambahkan bahwa dia memberi sapi itu beberapa obat dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat yang cukup. Zhong akhirnya menghela napas lega saat dia berterima kasih kepada dokter hewan, yang segera menoleh untuk bertanya bagaimana Xian menenangkan sapi-sapi itu dengan lagu sederhana. Dia juga bingung apakah apa yang dia dengar tadi bahkan sebuah lagu dan bagaimana itu langsung menenangkan sapi-sapi yang gelisah. Tanpa menunggu jawaban, dokter hewan menghujani Si Hyun dengan berbagai pertanyaan, bertanya-tanya apakah dia semacam dukun. Si Hyun bingung harus mulai dari mana, dan tepat saat dia hendak menjelaskan dirinya sendiri, Zhong menyela, bertanya mengapa dokter hewan membuat keributan. Dokter hewan benar-benar mengabaikan Zhong saat dia praktis memohon untuk mengajarinya cara menggunakan lagu itu. Si Han tidak menyangka hal itu karena dokter hewan memberitahu dia bahwa keterampilan itu sangat diperlukan baginya sebagai dokter hewan. Karena mereka tidak bisa menenangkan setiap hewan yang gelisah, memiliki cara alami untuk menenangkan mereka akan sangat membantu. Karena kecewa, Sahon menjelaskan bahwa lagu itu hanyalah lagu rakyat barat sederhana yang dia pelajari dari YouTube. Apa yang tidak diketahui dokter hewan adalah bahwa itu sebenarnya teknik bersenandung yang digunakan oleh para druid. Itu mungkin terlihat seperti bernyanyi, tetapi sebenarnya itu adalah metode bernapas selaras dengan alam. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan diajarkan. Untungnya, Zhong memecah kecanggungan dengan memberitahu dokter hewan bahwa hewan-hewan hanya berkerumun di sekitar Xian karena mereka memujanya, jadi itu tidak ada hubungannya dengan teknik tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa anjing galak yang paling terkenal di desa itu juga merayu Xian beberapa hari yang lalu. Dokter hewan yang tahu tentang anjing itu terkejut mendengar ini, dan Zhong menambahkan bahwa hewan biasanya berperilaku sangat baik di depan Sahon. Namun, dokter hewan tidak terkejut dan menyebutkan bahwa dia pernah bertemu seseorang seperti itu yang diikuti hewan kemana-mana tanpa alasan. Itu adalah salah satu profesornya di perguruan tinggi yang merupakan dokter hewan yang sangat terampil. Dokter hewan kemudian mengakui bahwa itu adalah keterampilan bawaan, jadi tidak ada jumlah pengajaran yang bisa membantunya menirunya tidak peduli apa yang dia lakukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dokter hewan mengakui bahwa dia sebenarnya iri pada Xian. Untuk menghiburnya, Zhong menyuruhnya pergi ke Xian kapanpun dia membutuhkan bantuan karena mereka seusia. Dokter hewan senang mendengar ini saat dia memberitahu Xian bahwa dia berusia 29 tahun dan bertanya-tanya
berapa usia Xian. Xian kemudian mengungkapkan bahwa dia hanya setahun lebih muda dari dokter hewan. Setelah itu, dokter hewan berharap Sihon dapat membantunya jika sesuatu seperti ini terjadi lagi. Dia menjelaskan bahwa hewan yang lebih kecil dapat dikelola sendiri, tetapi yang lebih besar seperti sapi dan kuda lebih sulit untuk menanganinya tanpa obat penenang. Sahan setuju membantu tanpa ragu, namun ia tak bisa melakukannya secara cuma-cuma. Sang dokter hewan menawarkan bayaran, tapi Xian memberitahunya bahwa membayar dengan hal kecil seperti sekarung ubi manis saja sudah cukup. Ini membuat sang dokter menyimpulkan bahwa Xian adalah individu yang sangat unik. Meski begitu, ia menyetujui metode pembayaran itu dan mereka berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan mereka. Setelahnya, Sahan meminta sang dokter untuk bicara santai saja karena mereka bertetangga. Si Hian akhirnya menjalin koneksi baru di dunia ini sambil mencoba bertahan sebagai druid di dunia tanpa sihir. Beberapa hari kemudian, hujan turun tanpa henti, jadi ia memutuskan merekam konten ASMR. Karena musim hujan yang terseret lebih lama dari perkiraan, sulit baginya untuk merawat kebun, sehingga ia tak punya konten untuk diunggah. Karena itu, si Hian beristirahat sejenak dari vlognya. Namun karena hujan hari ini tampak indah, ia memutuskan merekam konten ASMR suara hujan. Sejujurnya, ia melakukan ini hanya karena Siu memarahinya karena jarang memposting dan mendesaknya untuk lebih konsisten. Siu juga memberitahu si Hian bahwa anggota bandnya ingin ikut berkunjung ke pedesaan. Xian tidak tahu kapan mereka berniat datang, tapi ia bisa merasakan kediamannya yang damai akan segera menjadi ramai. Sembari melanjutkan konten ASMR-nya, ia memutuskan menunjukkan kepada penonton suara hujan di berbagai lokasi. Ia lalu menuju ke dalam rumah kaca untuk memperlihatkan betapa menenangkannya. Suara hujan saat mengenai plastik penutup rumah kaca. Tiba-tiba ia terganggu oleh suara aneh dari balik tumpukan kotak yang membuatnya penasaran. Sebelum Xian sempat memeriksanya, kucingnya melompat keluar seolah ingin menghentikannya melihat apapun di balik kotak itu. Namun, salah satu kotak terjatuh, memperlihatkan seekor induk kucing yang terluka bersama 3 anaknya yang ketakutan. Tak lama kemudian, Xian melarikan mereka ke klinik hewan di mana ia menunggu giliran dengan sabar sambil menenangkan para kucing. Sambil menunggu, ia menggunakan wild resonance untuk menyelidiki apa yang terjadi pada induk kucing dan anak-anaknya, seperti yang ia lakukan pada rusa itu. Dari ingatan sang kucing, si Hian menemukan bahwa sang induk membawa anak-anaknya yang lemah saat mereka menuruni gunung di tengah hujan lebat. Ternyata tempat perlindungan mereka runtuh akibat hujan terus-menerus. Jadi, kucing itu tertarik ke rumah kaca Xian karena kekuatan alamnya yang melimpah. Setelah memindai ingatan kucing tersebut, Xian memujinya karena telah melindungi anak-anaknya dengan baik. Tepat saat itu, Sumin, dokter hewan dari kandang sapi Jong, keluar membawa seekor anjing dan terkejut melihat Xian. Di sana, tak lama kemudian, Xian membawa kucing-kucing itu menemui Sumin, yang mengungkapkan keterkejutannya bertemu Xian di sini. Si Hian berkomentar bahwa ia tidak tahu Sumin pemilik klinik ini, sementara Sumin menunjukkan kliniknya terlalu kecil untuk disebut klinik sungguhan. Ia lalu bertanya tentang kucing-kucing itu dan Xian menjelaskan ia menemukan mereka menggigil di dalam rumah kaca, jadi ia membawa mereka berobat untuk berjaga-jaga jika mereka flu. Sumin lalu memeriksa mereka dan hanya menemukan hidung meler serta sedikit kotoran mata, tapi tidak ada yang parah. Ia juga menyebutkan demam mereka sudah turun, jadi mereka akan baik-baik saja meski tanpa obat. Xian lega mendengarnya, tapi Sumin menyarankan agar tidak melepaskan kucing-kucing itu kembali keluar. Ia juga menyarankan agar mereka tetap di sini untuk divaksinasi dan disteril nanti. Merasa lega, Xian berterima kasih kepada Sumin yang mengaku hanya melakukan tugasnya. Setelah itu ia meminta bantuan pada si Hian. Beberapa saat kemudian, Sumin membawanya ke tempat hewan yang membutuhkan perawatan intensif disimpan. Di sana, Sumin memperkenalkan Xian pada seekor kucing galak yang sakit dan dipasangi selang makanan. Sumin menjelaskan kucing itu menolak makan secara normal, jadi mereka tidak punya pilihan selain mencekokinya dengan glukosa dan diet cair. Ekspresi Sumin tiba-tiba muram saat si Hian bertanya apa yang terjadi pada kucing itu. Menurut Sumin, kucing itu dibawa dengan gejala penyakit kuning parah, mata serta gusinya sudah menguning total. Setelah menjalankan beberapa tes ditambah perawatan awal, biaya medis untuk hari pertama saja mencapai 600 ribuan yang fantastis. Kucing itu sudah dalam kondisi kritis, jadi mereka harus merawat inapnya, tapi setelah beberapa hari, tagihan medis melonjak hingga jutaan won. Pada titik itu, pemiliknya mulai menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Sumin bahkan bersedia membantu rencana pembayaran jika saja sang pemilik memberitahu bahwa uang adalah masalahnya. Setelah sang pemilik menghilang, kucing itu benar-benar berhenti makan, tidak peduli camilan lezat apapun yang ditawarkan Sumin. Sumin menduga kucing itu pasti tahu telah dibuang meskipun ia tidak bisa bicara. Xian terkejut Sumin merawat kucing itu selama ini meskipun biayanya selangit dan tanpa asuransi hewan. Sumin mengungkapkan ia meminta bantuan Xian karena biaya perawatan kucing itu mulai membebani. Meski begitu, ia tidak menyesal merawatnya karena tahu ia bisa menyelamatkannya alih-alih mengabaikannya. Sumi lalu menyuruh si Hian melakukan sihir penenangnya agar ia bisa mengganti setelah makan kucing itu. Xian memutuskan untuk memeriksanya sebelum menenangkannya, tapi Sumin memperingatkannya agar berhati-hati karena kucing itu mungkin menggigit atau mencakar. Saat Xian perlahan mendekat, kucing itu mulai menggeram padanya, tapi sesaat kemudian ia menjadi jinak dan membiarkannya mengelusnya. Sumin benar-benar bingung dan tidak percaya kucing yang biasanya menggigit dan mencakarnya tiba-tiba bersikap manis pada Xian. Xian menjelaskan dengan lembut bahwa itu hanya karena kucing secara alami waspada pada orang asing. Tapi yang tidak ia katakan adalah
adalah tidak ada hewan di dunia ini yang bisa menolak sentuhan seorang druid. Karena kucing itu sudah tenang, Sumin memutuskan mengganti setelah makannya, tapi Sahan menyuruhnya memberi camilan saja. Meski terkejut dengan permintaan itu, Sumin tetap mengambil camilan, walaupun ia ragu kucing itu mau memakannya. Lagi pula, ia masih takut akan dicakar dan digigit seperti biasanya, tapi Si Hyun mendesaknya untuk lanjut saja. Saat Sumin mendekatkan camilan itu, sang kucing menatap Si Hyun seolah meminta izin, dan Si Hyun mengangguk memberitahu bahwa tidak apa-apa menerima camilan itu karena Sumin adalah orang baik yang menyayanginya. Setelah menerima konfirmasi Si Hyun, kucing itu dengan senang hati mengunyah camilan tanpa mencakar Sumin seperti biasanya. Sementara itu, Sumin benar-benar terpana dan bertanya-tanya mengapa kucing itu tiba-tiba berubah pikiran. Si Hyun menyebutkan itu pasti karena sang kucing akhirnya mengenalinya sebagai orang baik. Diliputi rasa lega karena kucing itu akhirnya bisa makan, Sumin dengan lembut menghiburnya, menyuruhnya cepat sembuh agar mereka bisa meninggalkan rumah sakit yang pengap. Melihat interaksi mereka, Si Hyun bisa melihat bekas luka di tangan Sumin yang ia dapatkan dari upaya kerasnya menjaga kucing itu tetap hidup. Bekas luka itu tampak seperti medali kehormatan, dan Si Hyun bisa merasakan energi lembut yang mengalir di antara kucing itu dan Sumin, yang disebabkan oleh hati yang hangat dan peduli. Kucing itu sudah menghabiskan camilannya dan bahkan salah mengira tangan Sumin sebagai makanan, akhirnya menganggapnya sebagai pelindung. Keesokan harinya di ruang tunggu, Jisoo dengan gembira menikmati suara hujan ASMR Sian. Leo menunjukkan bahwa mungkin hanya Jisoo satu-satunya orang yang mendengarkan ASMR suara hujan selama musim hujan. Namun, Jisoo memberitahu mereka bahwa mereka tidak memahami suasananya. Siyu, yang juga sedang memantau kanal saudaranya, beralasan bahwa Sian pasti kehabisan konten untuk direkam, melihat ia sampai merekam hujan. Meski begitu, Jisoo mengungkapkan bahwa banyak orang masih berkomentar positif tentang postingan tersebut. Siyu menunjukkan bahwa konten Sian sangat acak karena kanal itu dimulai sebagai kanal tanaman, tapi sekarang ada tips diet, hewan, dan bahkan ASMR. Namun, Jisoo bersikeras itu masih sesuai tema karena deskripsi kanalnya adalah tentang penyembuhan di pedesaan. Tepat saat itu, manajer mereka masuk untuk memberitahu mereka agar mulai berkemas untuk jadwal berikutnya. Saat semua orang keluar untuk bersiap, Siyu melihat Jerome tertidur di pojokan, jadi ia mencoba membangunkannya, tapi Jerome tidak merespons. Khawatir padanya, Siyu mendekat dan menyadari bahwa ia tampak agak sakit. Tak lama kemudian, tim berkumpul di sekitar Jerome dan setelah memeriksa suhunya, Siyu mendapati badannya sangat panas. Khawatir situasinya akan memburuk, Jisoo menyarankan membawanya ke rumah sakit, tapi Jerome dengan lemah meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja. Ia percaya itu hanya flu biasa yang akan sembuh setelah minum obat. Namun, Siyu menyuruhnya memeriksakan diri ke rumah sakit jika demamnya tidak kunjung turun. Jisoo juga mendukung Siyu dan menyuruh Jerome agar tidak memaksakan diri, yang bisa membuat penyakitnya semakin parah dari sebelumnya. Ia kemudian menawarkan Jerome obat penurun demam sambil mengomelinya karena selalu sakit hampir sepanjang tahun. Menerima obat itu, Jerome memperingatinya agar tutup mulut sementara Siyu mengingatkan Jerome bahwa ia mungkin tidak bisa ikut ke pedesaan jika demamnya berlanjut. Namun, Jerome menolak membiarkan apapun menghentikannya pergi ke pedesaan untuk merekam konten grup mereka. Jisoo lalu menggoda Jerome, bertanya apakah ia benar-benar ingin menunjukkan versi dirinya yang sakit-sakitan dan lesu kepada penggemar saat mereka terbiasa melihat wajah tampannya. Kesal, Jerome segera membalas, dan keduanya terlibat dalam pertengkaran lainnya sementara dua anggota lainnya menonton, sudah lelah dengan perselisihan mereka yang tak ada habisnya. Terlepas dari keributan itu, Siyu tenggelam dalam pikirannya saat ia mengkhawatirkan kesehatan Jerome. Keesokan harinya, Sian bertemu Jian di pasar dan menceritakan tentang kucing-kucing yang ditemukannya. Rupanya, ia meninggalkan sang induk di dokter hewan, tapi membawa anak-anak kucing itu pulang. Sian memberitahu Jiang bahwa salah satu anak kucing berwarna kuning, sementara dua lainnya memiliki pola sapi yang membuat mereka sangat menggemaskan. Jiang memperhatikan Sian membeli banyak mainan untuk mereka, dan ia juga menasihatinya untuk memelihara kucing-kucing itu dengan baik karena mereka membantu membasmi serangga dan tikus di sekitar rumah. Namun, Sian memberitahunya bahwa ia tidak memelihara kucing untuk melakukan pekerjaan apapun. Tepat saat itu, Sian ingat bahwa ia harus mampir ke toko bibit tanaman karena Sumin memberitahu bahwa kucing menyukai daun pil. Jung bingung mendengarnya, tapi ia akhirnya menyadari bahwa Sumin pasti maksudnya adalah catnip yang disalahpahami Si Hyun sebagai daun pil. Sian terpana karena ia hampir saja mengacaukannya. Sementara Jung menggodanya atas kesalahan itu, menunjukkan bahwa Sian mungkin akan kesulitan merawat anak kucing. Ia lalu menyarankan mereka mampir ke toko tahu buatan tangan untuk membeli susu kedelai buat mie kedelai dingin. Malu, Sian diam-diam mengikuti Jang sambil masih memikirkan kesalahannya yang konyol. Tak lama kemudian, mereka sampai di toko tahu buatan tangan, di mana Sian dengan gembira memesan di konter. Ia lalu memperhatikan pemilik toko bertingkah aneh dan seluruh suasana di ruangan terasa tidak beres. Sian dengan cepat memindai toko tepat saat seorang individu mencurigakan melangkah keluar dari sana. Si Hyun bisa merasakan aura aneh yang terpancar dari pria mencurigakan itu, tapi ia tidak mengerti apa itu. Setelah melihat sekeliling sebentar, pria itu menarik topinya ke bawah untuk menyembunyikan wajahnya sebelum meninggalkan toko. Pemilik toko mendesah lega begitu dia pergi. Saat Jam bertanya siapa pria itu, mengatakan dia belum pernah melihatnya, pemilik toko merendahkan suaranya saat mengungkapkan bahwa orang asing itu dirumorkan
sebagai seorang kriminal. Terkejut, Jong mendengarkan saat pemilik toko menjelaskan bahwa pria mencurigakan itu konon adalah gangster dari kota. Menurut gosip lokal, dia baru saja dibebaskan dari penjara dan sejak itu pindah ke desa mereka yang tenang. Berita itu membuat Jong tidak tenang, dan ia hanya bisa berharap si kriminal itu tidak membawa masalah ke lingkungan mereka. Meskipun ceritanya meyakinkan, Xian mendapati dirinya ragu bahwa pemuda itu benar-benar seorang kriminal. Di luar toko, semua orang berhenti untuk berbisik di belakang pemuda itu, membuatnya frustrasi. Bahkan setelah pulang ke rumah, Xian terus memikirkan pemuda yang dirumorkan sebagai kriminal tersebut. Kata itu membawa kembali kenangan lama ke pikirannya yang lebih baik ia lupakan. Di kehidupan sebelumnya, Xian akan mengikuti gurunya untuk mengunjungi penjara sebulan sekali untuk mereformasi dan menyucikan para penjahat. Meski itu tugas yang melelahkan, si Hian tetap senang mengikuti gurunya. Dan pada suatu hari, mereka menuju ke ruang reformasi untuk ritual penyucian. Di ruang reformasi, Xian melihat seorang penjahat yang memancarkan aura busuk yang mengerikan dan bau dari pakaian kotor serta luka yang tidak diobati memperburuk keadaan. Rupanya, penjahat ini adalah pendeta dari suku yang jatuh yang ditangkap karena kanibalisme dan pemujaan iblis. Guru Sahan segera mulai melantunkan ritual pemurnian. Namun tepat saat Xian hendak menyapukan dahan penyucian ke tubuhnya, suara si penjahat tiba-tiba bergema di ruangan itu, berkata, "Kau terlihat sangat lezat." Sayangnya, sebelum si Hian sempat bereaksi, penjahat keji itu menancapkan taringnya ke pergelangan tangan si Hian dan mencoba menggigitnya. Seolah-olah dia telah menunggu waktu seperti serigala yang mengintai mangsanya. Luka itu akhirnya meninggalkan bekas luka buruk di pergelangan tangan Xian, dan karena itu, rumor menyebar bahwa itu adalah bekas gigitan iblis. Berkat rumor ini, Xian mengalami masa-masa sulit untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang, ingatan itu cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Satu hal yang pasti, aura penjahat keji itu tidak ada kemiripannya dengan aura yang ia rasakan dari pemuda yang disebut kriminal di toko tahu tadi. Meskipun kehadiran pria berkerudung itu membawa kesan yang agak mirip, energinya tidak sejahat energi yang dirasakan Sahan dari penjahat di kehidupan masa lalunya. Ini membuat Xian bertanya-tanya apakah ia hanya berhalusinasi. Tepat saat itu, dering tajam ponselnya mengejutkan para kucing. Saat ia menjawab, ternyata Xiu menelepon untuk memberitahu bahwa grupnya sudah bersiap berangkat ke tempatnya. Xiu meminta Xian menyiapkan tempat tidur ekstra karena selain anggota band, beberapa anggota staf juga akan ikut untuk merekam beberapa konten grup. Xian meyakinkannya bahwa semuanya akan siap saat mereka tiba dan menyuruhnya jangan khawatir. Lega, Xiu mengatakan mereka akan sampai di rumah menjelang akhir pekan. Xian mendoakan perjalanan mereka aman dan hendak mengakhiri panggilan saat Xiu tiba-tiba ingat untuk meminta bantuan terkait rekan satu band mereka yang sakit, Jerome. Bicara tentang grup Xiu, mereka disebut Tracker, grup idola. 5 anggota yang sangat populer. Anggotanya terdiri dari Hisu sang vokalis utama, Jerome sang penari utama, Leo sang pemimpin grup dan rapper utama, Kei sang subvokalis, dan terakhir, Xiu sebagai center dan vokalis utama grup. Pada hari perjalanan mereka ke pedesaan, Hisu dengan gembira menonton berita yang membicarakan tentang konser mereka yang terjual habis dan penjualan album terbaru mereka. Sementara itu, Kei mencoba menghentikan Leo yang kecanduan menghabiskan tabungannya di mesin pencapit boneka tanpa mendapatkan apapun. Di sisi lain, Xiu, yang bahkan bukan pemimpin grup, tampaknya menjadi satu-satunya yang waras di grup itu, mengkhawatirkan semua orang. Tepat saat itu, Xiu menyadari Jerome menghilang, dan Kei memberitahunya bahwa Jerome pergi ke minimarket tadi untuk membeli air. Saat Xiu menoleh untuk mencarinya, ia melihat kerumunan kecil berkumpul di luar. Ternyata Jerome dikenali oleh penggemar yang semuanya bersemangat meminta tanda tangannya, membuatnya tak bisa kabur. Sesaat kemudian, Xiu bergegas menghampiri dan menariknya pergi seperti anak kecil yang menyeret mainan, memarahinya karena tidak memakai masker sejak awal. Jerome meminta maaf karena menyebabkan keributan, menjelaskan bahwa ia masih setengah mengantuk saat pergi ke minimarket dan lupa begitu saja. Setelah mereka bergegas masuk ke van, Xiu mendesak manajer jalanan untuk segera pergi sebelum penggemar bisa menyusul. Saat van melaju, Hisu menjulurkan badannya ke jendela untuk melambai pada kerumunan, berteriak agar semua orang terus mendengarkan musik Tracker. Di sisi lain, Xiu merasa lega mereka berhasil menyelinap pergi. Meski begitu, ia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran bahwa penggemar lain mungkin akan membuat onar di depan kakaknya. Saat mendekati tujuan, ia menatap keluar jendela ke hamparan tanaman hijau yang luas, berharap bisa menghabiskan waktu damai di pedesaan. Sementara itu, Xian sibuk berusaha membangun mimpi perut Apex-nya. Meskipun kesakitan, ia menganggap rasa sakit itu sebagai pengorbanan yang diperlukan agar raga yang tidak bugar ini menjadi utuh kembali. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mungkin tidak keberatan dengan perut buncit, Xian menganggap rasa sakit demi kesehatan yang baik adalah kemewahan yang diperlukan. Karena bumi terus membocorkan kekuatan alam, jumlah yang bisa dikumpulkan Xian meningkat seiring dengan jumlah mantra druid yang bisa ia gunakan. Setelah berolahraga, Xian membuka matanya dan mendapati dirinya dikelilingi oleh kucing dan burung-burungnya. Tak lama kemudian, ia menyegarkan diri. Setelah itu, ia memeriksa waktu dan memperkirakan Xiu dan grupnya akan segera tiba. Tepat waktu, ia merasakan kedatangan mereka dan bergegas keluar untuk menyambut grup tersebut. Xiu dan rekan satu bandnya juga menyapa Xian dengan riang menggunakan bahasa gaul grup idola mereka yang norak, yang jelas-jelas dipura-purakan Xian
Sian untuk disukai. Setelah bertukar salam, Siu bergegas maju untuk memeriksa kakak laki-lakinya dengan benar. Sian lalu bertanya bagaimana perjalanan mereka, dan Siu mengeluh bahwa rekan satu timnya hampir menguras seluruh energinya bahkan sebelum mereka meninggalkan kota. Kakak beradik itu tiba-tiba menghentikan percakapan saat menyadari Jesu menatap mereka dengan tajam. Ini membuat Sian bertanya-tanya apakah ada sesuatu di wajahnya, tapi Jesu dengan cepat menjelaskan bahwa ia hanya kagum melihat idolanya secara langsung. Ini membuat Sian terkejut karena seharusnya dialah yang merasa terpukau dengan begitu banyak selebriti di depannya. Saat Siu dan Hisu mengobrol tentang Sian, seorang staf produksi bernama Kim Hanol mendekati si Hyun untuk berterima kasih karena telah mengizinkan mereka syuting di halamannya. Sian lalu memberitahu bahwa ia tidak keberatan, asalkan mereka tidak mengganggu tetangga. Hanol lalu dengan senang hati berterima kasih pada Sian, memberitahu bahwa mereka akan segera mulai syuting. Sian kemudian mengundang semua orang masuk untuk membongkar barang sebelum mulai syuting acara mereka. Dengan itu, para anggota Tracker memulai petualangan pedesaan mereka, berkelana melalui hutan yang luas seperti pemuda biasa dan menikmati kedamaian yang jarang diberikan oleh jadwal sibuk mereka. Mereka juga menghabiskan waktu bermain dengan kucing-kucing Sian, memberikan kesempatan bagi pikiran dan tubuh mereka yang lelah untuk sembuh sambil mengenal hewan-hewan unik dari alam yang menjadi penghuni pedesaan. Begitu saja, hari berlalu dalam sekejap dan saat matahari mulai terbenam, senyum cerah awal di wajah semua orang juga mulai memudar. Setelah syuting, Sahan menonton dengan bangga saat Siu mendiskusikan ide untuk suntingan akhir syuting mereka dengan sutradara. Ia selalu tahu adik laki-lakinya berbakat, tapi melihatnya memimpin diskusi dengan percaya diri membuat Sian dipenuhi rasa bangga yang mendalam. Tepat saat Sian hendak pergi menyiapkan makan malam, ia melihat tas belanja terbuka di samping beberapa kotak. Menyadari grup itu tidak membongkar barang dengan benar sebelum syuting, Sian memutuskan untuk membantu mereka membawa tas ke dalam rumah agar tidak dihinggapi serangga. Namun, ia melihat catatan yang tertempel di sisi tas belanja, mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah dari Siu. Sian senang menemukan baju olahraga baru di dalamnya, apalagi ia memang sempat berpikir untuk membelinya sendiri. Ia juga menemukan kwitansi terselip di dalam pakaian, membuatnya menyadari bahwa Siu telah membelinya baru Grace alih-alih memberinya baju olahraga lama seperti yang diklaim di catatan itu. Tersentuh oleh isyarat yang penuh perhatian itu, si Hyun tidak bisa tidak merasa bahwa pengalaman ini anehnya terasa asing. Sebagai seorang druid, dialah yang selalu merawat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, bukan yang dirawat. Meski begitu, ia merasa perasaan asing ini sama sekali tidak menyenangkan, tidak dapat membendung kebahagiaannya yang membuncah. Sian dengan gembira memamerkan hadiah barunya kepada kucing-kucingnya, dengan bangga memberitahu mereka bahwa itu dari adik laki-lakinya. Segera setelah itu, grup tersebut menyelesaikan syuting terakhir mereka untuk malam itu. Sudah kelelahan, Leo memuji semua orang karena telah bekerja keras dan berhasil melewati hari itu. Siu menggerutu lapar sementara Kay bercanda menyalahkan Jerome karena membuat semua orang lelah. Jerome, yang terlihat jauh lebih lelah daripada yang lain, diam-diam meminta maaf karena menyebabkan masalah. Namun, sebelum ia sempat selesai, penyakitnya menyerang. Ia telah memaksa dirinya untuk bertahan sampai akhir syuting, tetapi memaksakan melampaui batas hanya membuat kondisinya memburuk. Pandangannya mulai kabur dan ia hampir kehilangan kesadaran sambil masih mencemaskan bagaimana ia akan melewati syuting besok. Tepat saat ia akan pingsan, suara panik rekan satu timnya yang memanggil namanya menariknya kembali ke kenyataan. Hisu segera bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi Jerome bersikeras bahwa ia baik-baik saja meskipun terlihat mengerikan. Saat grup berkumpul di sekelilingnya dengan cemas, Sian bergegas menghampiri setelah mendengar keributan itu. Jesu lalu memberitahu si Hyun bahwa Jerome sakit dan selalu memiliki konstitusi tubuh yang lemah. Setelah memeriksanya, si Hyun menyadari bahwa kekuatan hidup Jerome telah benar-benar terkuras. Siu lalu mengingatkan Sian tentang bantuan yang ia minta tadi, dan dengan senyum yang menenangkan, Sian mengatakan ia akan segera kembali untuk menyiapkannya. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa secangkir teh panas yang mengepul dan menawarkannya kepada Jerome yang bingung. Saat Jerome ragu-ragu, si Hyun dengan lembut mendorongnya untuk meminumnya, dan Jerome akhirnya menerima cangkir itu, hanya untuk terkejut saat menyadari itu berisi teh herbal. Jerome menganggap itu hanya teh herbal biasa, dan saat meminumnya, ia merasa kasihan pada Sian karena percaya itu tidak akan berpengaruh apapun pada tubuhnya yang keras kepala. Namun, segala keyakinannya segera berubah saat teh itu menyentuh lidahnya, dan ia merasakan rasa manis dari teh herbal itu, seolah-olah ia sedang meminum madu. Sian dengan santai bertanya bagaimana perasaannya terhadap teh itu, dan ia dengan penuh semangat menjawab bahwa ia tidak pernah merasakan teh selezat yang diberikan Sahan sebelumnya. Melihat reaksi Jerome terhadap teh tersebut, Siu mendesaknya untuk tenang, mengingatkannya bahwa itu hanyalah teh. Ia kemudian memutuskan untuk mencobanya, dan setelah menyesap teh tersebut, ia memberikan ulasannya, mengungkapkan bahwa rasanya pahit. Sian kemudian memberitahunya bahwa rasanya pahit baginya karena rasa teh tersebut berubah tergantung pada kondisinya. Jerome benar-benar tercengang karena sakit kepalanya telah lenyap dan penglihatannya tampak bahkan lebih baik dari sebelumnya. Manajer menghampirinya menanyakan apakah ia ingin tidur, tetapi Jerome mengatakan padanya bahwa ia merasa sangat bersemangat, sehingga ia bahkan bisa menjalani syuting lagi. Seluruh kru mendengar ini dan dibuat benar-benar terpana. Sang manajer bertanya-tanya bagaimana ia bisa berada dalam kondisi puncak padahal ia bahkan belum meminum obatnya hari itu. Sang manajer
Manajer segera menyadari bahwa Jerome merasa sangat baik berkat teh herbal itu dan ia tidak membuang waktu untuk memegang Xian dan bertanya dari mana ia mendapatkan teh itu. Xian dengan tenang menjawab bahwa Sihon menanamnya sendiri dan itu tidak untuk dijual. Dengan wajah memerah dan serius, manajer memintanya agar bersedia menjual sebagian kepada mereka, seraya menjamin bahwa mereka siap membayar berapapun harga yang diminta. Pada dasarnya, barang-barang buatan druid bisa menjadi racun atau obat, itulah sebabnya orang tidak sembarangan membeli barang di Britania kuno. Sihon tahu bahwa bahkan di zaman modern, pasti ada orang yang menipu orang lain untuk menjual barang-barang berbahaya. Melihat reaksi manajer, Sihon menyadari bahwa dia benar-benar peduli pada timnya. Sihon pun setuju untuk membuatkan beberapa untuk mereka keesokan paginya, dan hal ini membuat sang manajer menjadi orang paling bahagia di dunia. Manajer menyebutkan bahwa dia selalu mengkhawatirkan Jerome karena dia memiliki fisik yang lemah sejak bergabung dengan agensi. Dengan air mata bercucuran, manajer mengatakan bahwa dia sangat emosional melihat betapa energiknya Jerome. Seluruh tim kemudian berkumpul di sekitar Jerome untuk menghiburnya sementara Sihon menyarankan agar mereka menyelesaikan semuanya besok hari karena hari sudah larut. Keesokan paginya, Jerome terbangun setelah tidur nyenyak, sesuatu yang jarang ia nikmati karena suara sekecil apapun bisa membangunkannya. Dia bangun dan melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang masih di tempat tidur, dan ketika dia berjalan keluar, dia mendapati tim sedang belajar berkebun dari Sihon. Tepat saat itu, mereka menyadari bahwa Jerome sudah bangun dan Siu mengungkapkan kelegaannya karena dia akhirnya kembali hidup setelah tidur seperti orang mati. Jerome sendiri memberitahu Siu bahwa dia terkejut dan mengaitkan hal itu dengan teh herbal yang diberikan Sihon kepadanya. Siu kemudian memberitahu Jerome bahwa itulah alasan dia mendatanginya. Rupanya, Sihon telah membuat secangkir teh herbal lagi yang dia suruh Siu untuk diberikan kepada Jerome. Dia mendesaknya untuk meminumnya selagi masih hangat. Jerome dengan penuh semangat mengambil cangkir itu, mengatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada Sihon dengan layak nanti. Sementara itu, Sihon memperhatikan dari kejauhan dan melihat betapa rileksnya Jerome. Dia senang pengobatannya, bekerja dengan baik. Ternyata, selama ini Jerome hidup dengan membakar kekuatan hidupnya sendiri karena kekurangan kekuatan alam. Hal ini mengingatkan Sihon pada seorang anak kecil dari suku pengembara yang pernah ia temui saat masih menjadi druid. Anak itu menderita gejala yang sama dengan Jerome. Setelah diperiksa, gurunya bahkan memberitahu orang tuanya bahwa tidak ada harapan bagi anak tersebut. Mereka pada dasarnya telah mencoba segalanya, tetapi mereka tidak dapat menemukan obat untuk masalah tersebut. Yang bisa dilakukan Teopel saat itu hanyalah menyalurkan sedikit kekuatan alam setiap kalinya, berharap hal itu dapat meredakan rasa sakit sang bocah sedikit saja. Namun, tidak ada yang berhasil dan pada akhirnya anak itu meninggal. Meskipun demikian, Teopel memastikan untuk tetap berada di sisinya sampai akhir. Sekarang setelah melihat tanda-tanda yang sama pada Jerome, Sihon merasa khawatir padanya. Namun, dia memiliki harapan karena gunung dan ladang di dunia modern meluap dengan ramuan yang kaya akan kekuatan alam, tidak seperti tanah tandus di Britania. Sihon bertekad untuk membuat segalanya berbeda kali ini karena dia tidak sanggup menanggung rasa sakit melihat seseorang meninggal tanpa daya lagi. Itulah sebabnya dia duduk untuk meracik teh yang kaya dan luar biasa khusus untuk membantu Jerome. Setelah meminum teh tersebut, Siu dan yang lainnya menyadari perubahan drastis pada perilaku Jerome yang membuat mereka kagum. Jerome begitu aktif hingga dia punya waktu untuk bermain dengan burung-burung, dan Siu segera mengeluarkan ponselnya untuk memotret momen langka tersebut. Setelah mereka selesai bercanda, mereka berkumpul untuk siaran hari itu. Dalam siaran, Jesu makan tomat dan dia menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan Sihon, mengungkapkan bahwa dialah yang menanam tomat tersebut. Jesu dan Kei masih memastikan untuk membicarakan kenakalan mereka selama siaran sampai Siu mengambil kamera untuk menunjukkan kepada semua orang anggota band mereka yang hidup kembali, Jerome. Para penonton sangat bersemangat melihatnya kembali beraksi dan mereka mendesaknya untuk tetap sehat semampu dia. Mereka berada di tengah-tengah. Ini ketika Jesu menyadari sesuatu dan dia menarik perhatian teman-temannya. Mereka semua berbalik dan melihat Sihon sedang bermain dengan burung-burung dan burung-burung itu hingga padanya tanpa rasa takut sedikit pun. Leo menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu penonton bahwa orang yang mereka lihat adalah saudara laki-laki Siu, Sihon, dan dia telah membantu mereka dengan konten mereka. Seolah-olah situasi belum cukup sibuk, semuanya berubah menjadi kekacauan total ketika Banggal muncul di tempat kejadian, membuat seluruh tim menjadi heboh karena mereka selalu ingin bertemu dengan superstar rusa air, Banggal.